Kalau saya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwasanya, kehidupan kita dekat dengan Al-Quran itulah yang akan membawa, keberkahan dan itu yang akan, membawa pintu-pintu kemudahan untuk perjalanan kehidupan kita. Kita harus punya, kesibukan-kesibukan yang bisa, bentengi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Dan saya pikir mungkin proyek dakwah salah satu solusinya toh, walaupun awalnya mungkin saya nggak suka, tapi saya coba, buka, pandanganku bahwasanya, dunia hijrah itu tidak sesempit apa yang kubayangkan. Satu bulan saya belajar, makhrajul huruf saja. Iya, Karena memang kita nggak ada basicnya, jadi itu yang diperbaiki. itu yang diperbaiki. Jadi kadang malu-malu juga sebenarnya karena teman-teman kan datang setoran ke depan bawa Al-Quran, duduk hafalan. Kita datang di sana bawa buku dirosah yang kayak Iqra tah, nanti dipakai. Kalau dirosah itu kan untuk orang dewasa ya. Jadi gitu yang kita bawa maju ke depan musyrif ustad, baru kita setorkan alif ba ta sa dad ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat ya. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali untuk melanjutkan daripada obrolan santai kita, dan di kesempatan kali ini saya bersama seorang narasumber. Beliau merupakan rekan saya ya dalam mengingatkan dalam hal kebaikan ya, dan juga satu mahad di Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar, yakni Al-Akh Muhammad Hafiz Effendi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Antum? Alhamdulillah baik. Nih cuaca di Makassar yang lagi hujan sih hujan. Ya mungkin selalu disyukuri gitu ya. Bagaimana kalau dalam agama Islam itu hujan? Ya harus disyukuri memang, walaupun, dalam kenyataannya masih banyak orang yang mengeluh dengan cuaca yang musim hujan, tidak menghambat mungkin beberapa kegiatan tuh. Tapi ya sebagai seorang muslim kita harus tetap bersyukur karena hujan adalah bagian daripada keberkahan yang Allah turunkan. Cuma kadang kan biasa banjir di mana-mana. Betul sekali. Penggunaan daripada kontroversial terkait ya kepemimpinan mungkin ya, tapi itu tidak jadi masalah buat kita semua. Sibukan saat ini habis Kesibukan sekarang masih sibuk sekali ya. lumayan, tidak terlalu. Masih proses penyelesaian skripsi, kemudian, sebagian besar juga kegiatan lebih banyak terlibat di proyek dakwah. Proyek dakwah luar biasa. Ya, mungkin sebagai perkenalan sahabat Nuansa Podcast, kita sedikit mendengarkan bagaimana perjalanan pendidikan dari narasumber kita. Ya, sebelum, saya mungkin bercerita tentang perjalanan hidup saya, berterima kasih terlebih dahulu sama Anti ya, Sama-sama. diundang di Nuansa Podcast. Nuansa Podcast. Ya Allah. Dan memang untuk di era sekarang ini, kita memang butuh pemuda-pemuda seperti antum yang, banyak terlibat dalam gerakan-gerakan dakwah yang mungkin, sekarang masih banyak orang yang belum sadar, tentu terkhusus para anak muda belum, masih banyak yang belum melek tentang penting untuk kita para anak muda itu terlibat dalam perjuangan dakwah ini, karena memang anak muda itu ombak daripada perjuangan sebenarnya. Benar sekali. Oke, saya ceritakan sedikit tentang perjalanan, kehidupan saya. Jadi, sekedar informasi, saya sebenarnya itu, aslinya lahir di Malaysia. Nyasar ke Indonesia gimana ceritanya? Sebenarnya nggak nyasar aja sebenarnya, cuman, memang orang tua perantau. Iya. Ibu itu asli Bugis, kalau bapak asli Jawa, kemudian merantau di Malaysia. Kebetulan di sana, sama-sama kerja di sana dan Allah pertemukan mereka di sana. Jadi, saya 4 bersaudara, kakak yang pertama, kedua, ketiga itu, saya, itu kita semuanya lahir di Malaysia, kecuali adik yang bungsu itu lahir di Bone. Iya, jadi tiga-tiganya itu kita bertiga lahir di Malaysia. Kemudian setelah masih beberapa pekan mungkin setelah lahir baru orang tua memutuskan untuk kembali ke Indonesia, ke Jawa. Kemudian setelah itu baru balik ke, Bugis, dan sampai sekarang alhamdulillah masih menetap di Bugis.
Jadi selama kecil sampai sekarang itu belum pernah menginjakan kaki di Jawa. Belum pernah lah. Belum pernah. Jadi harapan ini semoga ke depannya bisa sama-sama bareng-bareng keluarga kembali lah ya, sambil jumpa keluarga dari Bapak. Karena selama ini kan di Bone terus. Kemudian di masa-masa sekolah dasar ya tentunya masih di kampung halaman juga di Bone, di SD 191 sampai kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan di Kota Bone, tepatnya di SMP 4 Watampone. Dan di Bone itu karena kita bisa dibilang keluargaku itu bisa dibilang keluarga yang notabene-nya bukan orang yang berkemampuan, istilahnya bisa dibilang orang yang pas-pasan lah. Kita dari keluarga yang sederhana, bapak kerjanya petani, kemudian ibu rumah tangga. Dan ya mungkin karena keterbatasan ekonomi mungkin, dan keterbatasan perjalanan dari sekolah, jarak antara rumah ke sekolah itu cukup lumayan jauh. Jadi orang tua memutuskan untuk tempatkan saya di kota, dan kita ditempatkan itu di panti asuhan. Kemudian ya sekitar 6 tahun. Jadi selama perjalanan dari SMP sampai selesai aja, saya menghabiskan waktu 6 tahun itu di panti asuhan di Kota Bone untuk menyelesaikan pendidikan. Iya. Dan mungkin ya dibilang kasihan, sebenarnya enggak, karena saya menikmati juga masa-masa itu, dan tentunya banyak pelajaran yang bisa saya ambil. Iya, contoh pelajaran yang bisa diambil apa itu? Ya hikmahnya itu ya mungkin karena perjalanan itu sehingga saya sampai di titik ini sekarang. Oke. Jadi dari kecil memang saya dilatih, diajar sama orang tua bagaimana hidup dalam bukan istilahnya memang karena orang tua pas-pasan ya, kita sederhana, jadi kita dilahirkan sebagai anak yang betul-betul bagaimana supaya kita punya jiwa-jiwa tangguh, jiwa-jiwa pejuang yang bisa betul-betul jika jauh dari orang tua kita bisa survive, betulnya kita bisa bertahan di situ. Nah, bahkan di masa-masa SD itu saya masih ingat, saya sama kakak 2 orang itu kita kalau pergi perjalanan sekolah tuh kan biasanya anak-anak sekarang itu kayak misalnya diantar ke sekolah, jalan ya normalnya tuh siswa pelajar itu datang diantar ke orang tuanya ke sekolah, kemudian setelah itu pulang Dijemput juga. Kalau saya masya Allah, orang tua kita diajari untuk bagaimana kemudian mandiri dari kecil. Iya, betul. Salah satu yang saya lakukan ketika pas sewaktu SD ya, orang tua saya itu bikin kue, kemudian itu yang saya bawa ke sekolah untuk dijual. Kemudian uang jualan itu ya kita selipkan untuk jajan di sekolah. Iya. Jadi memang dari SD Penuh perjuangan. Iya. Itu kita selama SD itu kita jarang sekali naik motor. Itu kebanyakan kita jalan kaki menempuh kurang lebih sekitaran 7 kilo sampai 8 kiloan perjalanan, karena memang daerahnya di pelosok Kota Bone. Ya, tapi itu maksudnya perjalanannya antum sendiri atau banyak aja teman-teman yang sama saudara juga. Kadang sendiri, kadang sama teman-teman. Apalagi kan kalau istilahnya eranya anak-anak di desa itu dengan anak di kota itu berbeda sekali, beda jauh sekali. Kalau kita di desa ya teman anak-anak itu lebih banyakannya itu kita lebih banyak main sama-sama. Kalau di kota itu ya seperti era sekarang itu era digital, kebanyakan anak-anak itu suka dengan handphone. Iya, mungkin banyak yang sekarang kayak mungkin berjalan ke sekolah bukan lagi berjalan kaki, tapi bahkan anak SD sekarang itu kebanyakan naik motor. bahkan itu biasa disempatkan dipesanin Grab, bahkan Grab mobil ya nanggung. Jadi memang berbeda. Jadi ya dari kecil memang kita diajar untuk bagaimana survive, termasuk itu tadi kita ke sekolah itu bawa jualan. Ya setiap hari kita lakukan, setiap berangkat ke sekolah kita bawa jualan apapun itu, misalnya jalan kote atau donat. tapi yang kita aja nggak malu. Sana malu, SD kita belum punya rasa malu. Dalam artian rasa malunya seperti rasa malunya orang dewasa, atau apapun yang kita bisa lakukan, apapun yang orang tua suruhkan ya kita lakukan selama itu hal-hal yang baik. Iya, betul sekali. Jadi itu yang saya lakukan ketika SD, dan alhamdulillah setelah itu saya jalani semuanya.
kemudian berpindah setelah selesai sekolah dasar. Saya menghabiskan waktu, kemudian memutuskan untuk ikut sama kakak. Kedua orang kebetulan itu sama-sama juga di panti asuhan itu. Kemudian saya yang ketiga, kemudian kita ditempatkan lagi di panti asuhan itu. Jadi bertiga sama kakak di sana. Di panti asuhan bertiga. Kemudian ditempatkan juga di sekolah yang sama. Jadi sama-sama di SMP 4 Watampone. Kita menghabiskan sana 3 tahun. Dan ya kita tahu lah kehidupan bagaimana kehidupan di panti asuhan toh serba mungkin banyak kekurangannya juga, ilmu sudah dicukupkan, dicukupkan betul sekali. Ya, dan memang di panti asuhan itu selama saya tinggal di sana banyak sekali dari sisi mungkin kehidupan mungkin banyak hal-hal berat yang kita lewati tentunya. Di sisi lain ya banyak hikmahnya juga lah. Ya lah, 6 tahun itu bukan waktu yang singkat menurut saya. 6 tahun itu bukan waktu yang singkat, apalagi untuk anak-anak seumuran SMP, yang SMA yang masih bergantung sama orang tua kok. Jadi SMP sampai selesai SMP itu kemudian masuk di SMA, saya sendiri yang disimpan di situ di panti asuhan. Kakak saya setelah selesai SMP memutuskan untuk pindah, tidak lagi melanjutkan di situ, tapi tinggal di rumah tante. Kebetulan di kota itu ada rumahnya tante, dan mereka memilih tinggal di sana dan sekolah di SMK. Jadi dalam istilahnya memang di keluarga saya itu bisa dibilang saya yang paling berbeda. Dalam artian jalur perjalanannya itu bisa dibilang saya yang beda. Karena kadang orang bilang, kenapa kau tidak sama dengan kakakmu? Kenapa kau beda sendiri kok? Jadi begitu istilahnya. Karena kakakku itu yang 2 orang selesai SMP itu mereka ambil semua SMK yang sama. Satunya sekolah perhotelan, satunya multimedia. Kemudian setelah saya selesai SMP, saya bilang sama orang tua, saya tidak mau ikut sama kakakku. Saya bilang begitu sama orang tua, saya tidak mau ikut. Karena dari walaupun misalnya saya kayak orang awam yang kayak belum paham apa-apa toh, tapi saya lihat pergaulannya orang-orang di SMK, saya saya rasa tidak sejalan dengan itu. Jadi saya memutuskan saya tidak mau ikut SMK, saya tidak mau. Kalau saya mau lanjut sekolah, saya mau di madrasah aliyah. Walaupun sebenarnya kalau kita masuk di madrasah aliyah hampir sama pergaulannya di dalam, bagaimana orang-orangnya, tapi yang lebih kayak kita lebih banyak belajar agama kalau di madrasah aliyah toh. Akhirnya SMA kakakku SMK, saya sendiri yang di madrasah aliyah dan masih lanjut di panti asuhan itu sampai 6 tahun. Jadi 3 tahun di SMP, kemudian lanjut 3 tahun di madrasah aliyah. Dan semuanya itu ya banyak pahit manisnya sebenarnya. Termasuk ketika saya tahu bagaimana kehidupannya di panti asuhan. Dalam hal yang menurut saya pribadi selama yang saya lalui ya kita kurang diberikan tentang bagaimana motivasi, bagaimana pemahaman agama itu yang masih minim. Kalau misalnya di panti asuhan yang saya geluti, walaupun ada tapi si kurang. Ya, tapi ini sangat menarik, itu ada pelajaran hidup di dalamnya, termasuk bagaimana penguatan mental ya di dalam, dan juga pendirian, karena sulit sekali mendapatkan pola pendidikannya seperti ini di zaman sekarang. Ya, apalagi di era digital sekarang kan. Nah, tentu itu berbeda, tapi itu kita tidak pernah menyalahkan zaman, tinggal bagaimana menyesuaikan saja begitu kan. Betul. Nah, apalagi orang-orang tua dulu biasa makan lebih pahit ya, kalau orang-orang tua dari mungkin orang tua kita dan lain sebagainya. Mungkin kenapa bisa sampai ke Mahat Albir begitu, dan bahkan memilih daripada tahfiz itu bukan bahasa Arab ya gitu. Ini menarik ini. Oke, jadi sebenarnya itu Mahat Albir, kemudian tahfiz Al-Quran itu sebelumnya tidak ada di kepala saya. Saya tidak pernah, bahkan sampai sekarang itu saya tidak pernah menyangka kenapa saya bisa di titik ini toh bisa masuk di tahfiz, kemudian mulai menghafal Al-Quran, kemudian bergabung di Mahat Albir, kemudian setelah itu kuliah di Wismo. Karena awalnya memang semuanya saya rasa adalah salah satu cara saya melakukan sebuah pelarian supaya saya tidak dituntut pula sama orang tua. Jadi salah satu alasannya kenapa saya masuk di rumah tahfiz, kenapa saya ikut mau bergabung di pondok sedangkan saya sudah lulus SMA. Ya, salah satu alasannya karena saya tidak mau kuliah.
Jadi apa menakutkan atau bagaimana ini? Alasan utama kenapa saya ndak mau, masuk di pondok pesantren sebenarnya, hanya saya awal-awalnya hanya pelarian karena ndak mau kuliah. Kenapa saya ndak mau kuliah? Saya mengingat bagaimana, perjalanan saya di SMP, di SMA yang betul-betul, sedangkan di masa-masa sekolah saja kita dikasih banyak tugas sama guru, saya kadang malas untuk kerjakan, Kak. Kayak kita dikasih PR inilah, itulah. Kadang saya merasa, berat dengan itu, saya ndak suka dengan, hal-hal yang seperti itu, mengerjakan tugas yang bertumpuk-tumpuk saya ndak suka. Jadi makanya sedangkan di SMP, SMA saya ndak bisa selesaikan ini, tugas-tugas, apalagi kalau di SMA dengan di perkuliahan dengan, kita sudah bergelut dengan laptop, dengan, lembaran-lembaran skripsi, proposal. Saya sama sekali ndak mengerti tentang itu. Jadi saya bilang, "Saya ndak mau kuliah." Padahal belum dijalani loh. Udah dijalani. Udah tadi duluan ya. Dari gambaran umum yang saya tangkap dari orang-orang yang kuliah, mereka ndak ada kok saya lihat orang-orang, kuliah itu yang ndak pusing toh. Jadi saya ndak mau juga ikut pusing dengan hal-hal seperti itu. Jadi memang ya begitulah, awalnya dari sebuah pelarian dan memang setelah SMA itu pikiranku memang mau kerja saja. Pokoknya apapun eee, yang terjadi ke depannya setelah, keluar dari panti asuhan ini, 6 tahun saya bergelut di situ dan saya sudah cukup, belajar banyak, pelajaran di sana termasuk pelatihan mental, kemudian, bagaimana kita diajari untuk menjadi orang yang mandiri. Saya rasa saya bisa survive dengan itu. Jadi saya bilang apapun yang saya hadapi ke depan, saya mau kerja saja, saya ndak mau kuliah. Iya. Dan qadarullah memang saya rasa, indah sekali takdirnya Allah ini yang Allah kasih ke saya toh, karena, di akhir-akhir masa ujian nasional SMA itu, alhamdulillah di panti asuhan itu kebetulan memang, panti asuhan yang saya tinggali itu memang milik pemerintah toh. Salah satu panti asuhan yang terbesar di Kota Bone, yang kita dibina sama memang, orang-orang dinas sosial. Jadi, tepat sebulan sebelum saya ujian nasional, pernah dapat kunjungan dari, Wakil Gubernur saat itu, Pak Andi Sulaiman. Tinggal di Bone juga ya? Iya, beliau pernah berkunjung 1 kali ke Bone. Oke. Ke panti asuhan itu toh, berkunjung langsung, kita dikumpulkan, dan beliau, kasih, penyampaian termasuk salah satu penyampaian itu kita ditanya, dan ini menarik sebenarnya. Kita ditanya, "Di sini ada yang hafal Quran ndak?" Tak, di panti asuhan bahkan saya sendiri toh yang kualami itu, bahkan kita untuk sholat saja kadang kita harus dipaksa. Iya, karena memang kesadaran itu belum tumbuh dalam, diri teman-teman di sana termasuk saya juga. Bahkan untuk sholat saja itu kita masih dipaksa, apalagi untuk hafal Quran. Mengaji saja masih belum beres, toh. Jadi kadang ditanya, "Siapa yang di sini hafal Quran?" Ndak ada yang angkat tangan. Kalau ada yang hafal Quran saya kasih hadiah laptop, motor. Ndak ada yang angkat tangan karena memang kita ndak difokuskan untuk itu toh. Paling diajar ngaji saja. Kemudian, setelah itu menjadi, perhatian dari Pak Andi Sulaiman, kemudian dihadirkan apa namanya, dihadirkanlah, guru untuk bimbing kita di sana di asuhan. Jadi sebulan sebelum ujian nasional itu kita dibimbing sama guru, salah satu ustad, dan itu kebetulan alumni dari, Tahfiz Albir, ya. Jadi sebulan setelah ujian nasional itu masya Allah itu momen-momen paling berharga saya rasa. 6 tahun saya bergelut di, dunia panti asuhan itu, menghabiskan waktu dan kehidupan saya di situ selama 6 tahun, dan yang saya rasakan paling berharga di itu 1 bulan terakhir itu sebelum saya tinggalkan. Dan masya Allah, kehadiran beliau di sana, sangat-sangat memberikan dampak yang sangat besar, bukan hanya saya tapi untuk teman-teman yang lain juga. Karena, dari situ ya mulai terbentuk, kebiasaan-kebiasaan Islami di panti asuhan, ya. Mulai kita dirutinkan untuk bangun sholat lail, kita diajarkan untuk, memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Kemudian di situ sembari kita memperbaiki bacaan, kita juga dilatih untuk, mulai menghafalkan Al-Qur'an sedikit-sedikit. Dan masya Allah saya masih ingat itu, saya masih ingat sekali. Pas di awal-awal di hari-hari pertama itu Ustad, masya Allah, Ustadz Saipudin namanya. Masya Allah beliau, saya sering sebut
kalau ditanya, saya selalu bilang bahwa beliau adalah perantara hidayah saya toh. Iya. Karena, dan awal-awal saya bilang, kadang kita ya orang notabene-nya orang, yang nggak paham tentang bagaimana, menghargai orang lain, ya kita begitulah. Di awal-awal itu kita masih santai-santai, lingkungan circle-circle saya di panti asuhan itu seumuran saya dan kita kebiasaannya itu kita teman-teman di sana suka ya, pergaulannya bagaimana lah, nggak ada batasan, perempuan laki-laki kita nggak ada batasan. Kemudian kita, kita suka dengan main gitar, kebiasaan-kebiasaan mentalis meja tanpa, kita tahu bagaimana, pemahamannya ustadz yang akan mengajar kita toh. Jadi ustadz lewat, ya kita main gitar santai. Setelah itu, ustadz mungkin masih ketawa-ketawa dan kadang kita bertanya-tanya tuh bilang, "Ih, siapa ini kan orang baru." Iya. Orang baru. Jadi kadang kita berpikir tuh kalau memang orang rombongan itu kalau misalnya ada orang baru itu kita biasa memang, kadang ke sorot itu, yang sapu tuh tiba-tiba orang baru. Jadi kayak kita ndak peduli kan, padahal ternyata, beliau yang akan ngajar kita, ngajar ngaji, ngajar sholat sama yang lain. Ya kita masih santai-santai lah, beberapa hari, 2 hari, 3 hari berlalu begitu. Jadi setiap, beliau beliau datang, kita melihat kita tetap dalam kebiasaan main gitar gitu ya. Semua hal-hal yang biasa kita lakukan ya masih kita lakukan. Setelah, 2 hari, 3 hari beliau tinggal, di situ baru mulai, mulai perkenalan, ya mau saya ini ternyata utusan dari anu toh, Bapak, wakil gubernur untuk membina di sini selama 1 bulan. Nah, di situ kita mulai pendekatan dan hari pertama, selama apa ya, 17 tahun saya kehidupan saya pertama kali rasa bangun sholat tahajud di situ. Dan ini masya Allah betul-betul saya rasakan dan ya kita tahu lah bagaimana orang yang kita di panti asuhan yang kita tidak terdidik dengan, circle yang kayak di pondok pesantren. Tiba-tiba di malam hari kita dibangunkan untuk bangun sholat tahajud untuk pertama kalinya dalam 17 tahun saya hidup saya rasa. Dan itu pertama kali betul-betul apa ya, mungkin ini hidayahnya Allah dan mungkin teman-teman yang lain merasa berat, ya tapi saya pribadi ya mudah-mudahan saja untuk bangun, walaupun itu adalah, saya rasa pertama kaliku untuk bahkan sholat tahajud selama di panti asuhan itu. Dan masya Allah saya rasakan sekali itu. Jadi jam 2 kita mulai diketok-ketok pintunya untuk bangun, kemudian bangun sholat, ikut sholat tahajud, kemudian, disuruh untuk baca Al-Quran. Saya rasa mungkin untuk pertama memang hal-hal yang sangat berat sekali. Karena apa ya, kita memang di sana punya di panti asuhan itu kita punya pengajian setiap 2 kali sepekan. Dan itu cuman beda antara maghrib dan isya. Dan kita teman-teman itu di maghrib dan isya itu untuk menurut orang-orang yang sudah belajar ya mungkin, waktu yang singkat, tapi untuk kita orang awam yang belum pernah belajar sama sekali, yang jarang belajar, yang belum tersentuh motivasi Islami, ya tentu menjadi hal yang berat. Bahkan teman-teman itu kalau pengajian di malam Jumat itu banyak sekali yang tertidur, bahkan ada yang, yang lari-lari atau misalnya bersembunyi untuk tidak ikut pengajian itu. Dan termasuk saya juga sering begitu karena memang bukan dunia, istilahnya kayak bukan dunia toh. Ya kan dunia kita yang di situ. Jadi untuk bangun sholat tahajud kemudian dilanjut baca Al-Quran itu, ya Allah, dan itu hal yang sangat berat sekali terasa, di masa itu. Jadi ya setelah, singkat cerita setelah itu, kita mulai bangun rutinitas itu di panti asuhan. Kita mulai, setoran hafalan, mulai dikasih motivasi, bagaimana keutamaan menghafal Al-Quran dan itu betul-betul, ya Allah, saya bilang sama itu mungkin ini hidayahnya Allah toh. Kenapa kayak mudah sekali meresap, dalam hati saya. Kemudian, kenapa saya bahkan, pernah, satu waktu di subuh, ustadz itu sampaikan, pencerahan motivasi tentang orang tua, tentang menghafal Al-Quran dan betul-betul saya menangis di situ. Dan menangis, tentang kita disampaikan apa yang kita sudah kasih dengan sama orang tua atau. Dan kalau berbicara orang tua saya, nggak bisa menyembunyikan, kesedihan. Termasuk saya bukan orang yang cengeng, maksudnya tidak, tapi, jika berkaitan dengan orang tua, saya nggak bisa menyembunyikan air mata itu, pasti saya menangis. Dan, motivasi terbesar saya untuk, mengikuti itu ya orang tua memang. Jadi
kita dikasih motivasi tentang orang tua, tentang menghafal Al-Quran, dan itu betul-betul baru berjalan beberapa hari ini, seminggu mungkin, dan itu betul-betul sudah saya rasakan dampaknya untuk diri saya pribadi. Jadi saya bilang sama diri saya, 6 tahun saya tinggal di sini, baru kali ini saya rasakan betul-betul ada yang sesuatu hal yang saya dapatkan di sini, yang betul-betul bisa melekat dalam diri saya dan betul-betul bisa membuat saya merenung tentang bagaimana kehidupanku, tentang bagaimana orang tuaku, semuanya itu kupikirkan. Dan sampai di hari itu ya Allah mudahkan untuk saya, untuk menggerakkan hati saya untuk mulai hadir dalam hati saya untuk bilang kayaknya harus kak coba ini menghafal Al-Quran, harus kak coba. Karena yang kemarin-kemarin dikasih motivasi saja atau motivasi, dan ya kita namanya juga kita penasaran ya kita coba, bukan memang dasar bilang saya mau menghafal apa enggak ya, saya mau coba, saya mau coba ambil ini. Dan saya masih ingat itu awal-awal Ustadz itu mengajar di sana, kita itu lomba-lomba surah hafalan dari surah An-Nas, dan saya masih ingat sekali di antara teman-teman di sana di panti asuhan itu saya yang paling bisa dibilang kalau kita di sana kan ada yang paling tua, ada yang paling muda, dan saya bisa dibilang saya 2 orang sama teman satu, kita yang paling lama di sana karena 6 tahun. Yang kebanyakan teman-teman cuma 3 tahun saya di sana. Jadi kita bisa dibilang kita yang paling di sana. Kalau senior dalam senioritas itu kita boleh senior sana. Nah, kemudian kita berlomba-lomba setoran hafalan, dan saya masih ingat saya yang paling tinggi setoran hafalan di sana, dan itu betul-betul membuat saya bangga. Kenapa? Karena pertama kali kok menghafal Al-Quran yang bisa kulewati Ad-Duha. Ad-Duha kan 24 surah ya. Nah, Lo rata-rata batas saya di situ. di situ kalau untuk hafalan pendek ya. Kalau untuk hafalan Al-Quran anak-anak itu batasnya Ad-Duha. Saya masih ingat gitu. Kalau SD kita disuruh hafal 24 surah sampai Duha. Nah, ini saya hafal kemudian sampai mentok di surah Al-Mutaffifin. Dan Al-Mutaffifin makan itu masih jauh dari walaupun masih ya setengah juz lah, juz 30. Dan itu ada rasa bangga yang tersendiri yang hadir dalam hati saya, bilang ternyata saya bisa hafal Al-Quran sampai surah Al-Mutaffifin yang kemarin mentok di Ad-Duha sampai Anas sampai Ad-Duha, itu terus yang berulang-ulang. Tidak pernah sampai di Al-Mutaffifin. Dan ada satu orang teman sana yang perempuan yang kuat, dia hafal sampai selesai juz 30, dan dia simaan itu simaan 1 juz 30 ya. Dan saya bilang ya Allah, hebatnya. Saya bilang sama diri bilang hebatnya dia. Maksudnya dia bisa saya sampai Al-Mutaffifin saja, sedangkan dia bisa selesai juz 30 itu. Dan dia simakan sebelum Ustadz itu pergi, kan 1 bulan saja masanya. Iya. Nah, setelah masanya berakhir itu saya sampai Al-Mutaffifin saja. Dia 1 juz 30, dan itu pertama kali saya lihat orang simaan 1 juz 1 kali duduk dalam seumur hidup saya. Dan itu sangat itu juga memotivasi, termasuk memotivasi juga. Dan saya berkata bilang ternyata ada orang yang bisa yang begini, yang 1 kali baru sadar. Bahkan mungkin kalau di benaknya orang-orang yang memang notabene-nya menghafal Al-Quran mungkin ya gampang, ya wajar, hal yang mungkin mudah bagi mereka. Tapi untuk kita orang-orang yang baru sama sekali bergelut dengan dunia menghafal Al-Quran, ya itu hal yang sangat membanggakan. Ya, saya selalu apresiasi sama diri saya, bilang ternyata saya bisa juga hafal Al-Quran. Nah, dari situ mulai terbangun kembali motivasi, kesadaran bilang karena saya ndak mau ke kuliah juga setelah selesai SMA. Iya. Bilang mau coba saya masuk pondok deh, pendak disuruh ke kuliah. Iya. Nah, setelah itu saya bicara saya mau ngomong sama Ustadz, bilang Ustadz bisa ndak saya juga ikut hafal Quran toh, di mana tempat, saya mulai tanya di mana tempatnya, kemudian bagaimana juga programnya di sana. Saya mulai sampaikan kemauanku untuk menghafal Al-Quran juga. Dan beliau sampaikan bilang saya di Tahfiz Albir di Makassar, dan di sana memang dikhususkan untuk orang-orang yang maha santri. Maha santri itu kan orang-orang yang memang sudah lulus SMA yang setara dengan mahasiswa, tapi fokus di penghafalan. Jadi saya bilang ternyata masih ada memang pondok yang kan umumnya itu pondok SMP SMA ya, sampai jarang sekali ada yang memang yang menampung orang-orang yang sudah selesai. Dan itu saya sampaikan di sana. Nah, kemudian
saya bulatkan tekadku untuk betul-betul masuk di pondok pesantren dan mulai menghafal. Saya sampaikan niatku. Kemudian setelah itu ustadz juga siap untuk bantu masuk, dan malam itu saya langsung telepon orang tua. Kita pegang HP, ada HP untuk dipakai untuk nelpon toh. Saya sampaikan sama orang tua, sama ibu. Saya telepon itu malam, yang nanti kalau selesai SMA aku mau ke kuliah, mau ke masuk pondok saja, mau ke menghafal. Ya, orangnya yang namanya juga orang tua pasti kaget lah. Kenapa kenapa tiba-tiba mau masuk pondok toh? Yang awal-awalnya cuman ya istilahnya kayak ndak ada tanda-tanda bilang mau ke menghafal atau mau ke studi pondok. Dan itu menjadi tanda tanya besar sekali, karena orang tua, teman-teman juga itu anggap kayak bisa dibilang istilahnya kita kayak orang-orang nakal lah istilahnya, apalagi dengan pergaulan yang cukup bebas toh. Jadi orang tua aku kaget lah, bilang kenapa tiba-tiba no kok masuk di pondok, bilang kak ya sampaikan, bilang muka coba-coba menghafal toh. Saya sampaikan niat, bilang muka nanti supaya kasih ke ini. Dan memang dengan keterbatasannya orang tuaku, ya saya bilang tadi di awal bahwasanya orang tuaku itu notabene orang ada keluarga sederhana yang mungkin ya serba pas-pasan. Iya. Jadi pertanyaan pertama orang tuaku, ibuku, pas saya sampaikan bilang, ibu saya mau kamu masuk pondok, dan saya sudah tebak, dan emang itu yang dia bilang. Nah ibu saya bilang, berapa biaya pondok nih? Pasti ibu terkenal dengan ekonomi. Saya bisa tebak itu. Yang ibu pasti yang tanyakan pertama pasti biayanya, karena saya punya 2 kakak, dan itu semuanya mesti dibiayai sama orang tua. Jadi saya bilang saya langsung bilang segini. Saya konfirmasi dulu kembali ke ustadz, saya tanyakan kembali biayanya. Bang ustadz, berapa biayanya untuk masuk di pondok, biaya masuknya, biaya per bulannya. Dan setelah ustadz kemudian lihat saya pamfletnya, pendaftaran masuknya, biaya per bulannya, dan untuk keluarga saya rasa hal yang bisa dibilang mahal, lumayan mahal. Walaupun mungkin orang-orang yang punya uang itu mungkin bilang murah toh. Saya masih ingat pas uang bulanan itu 300 dan uang pendaftarannya sekitar 3 juta. Dan saya setelah saya bertanya, kemudian saya sampaikan kembali ke orang tua saya, ke ibu saya pas malam berikutnya. Saya telepon lagi, bilang bu, biayanya segini, 3 juta uang masuknya, kemudian uang per bulannya itu 300. Orang tuaku saya diam, langsung nggak langsung menjawab, diam dulu. Kemudian orang tuaku bilang pertimbangkan dulu toh, dan saya juga mengerti keadaan ekonominya keluarga. Dibilang pertimbangkan dulu, jangan terlalu terburu-buru ambil keputusan, karena 300 itu lumayan banyak, lumayan besar kalau misalnya mau dibayar per bulan, belum lagi kakak yang masih dibiayai sama orang tua juga. Dan saya mengerti itu, tapi satu hal yang saya bilang bu, bulat mendekat ini untuk hafal Al-Quran. Saya enggak apapun kendalanya nanti, saya tetap mau menghafal Al-Quran. Saya mau bulatkan tekadku, dan apapun tantangannya, masalah ekonomi, saya enggak mau pikirkan itu. Apapun nanti, kalau betul-betul ini jalan, ya pasti Allah mudahkan. Iya. Jadi saya bilang sama ibu, bulat mentekad ini enggak bakalan kulepas milah gitu. Muka menghafal Al-Quran, enggak muka lagi yang lain, enggak muka kuliah, enggak muka apapun itu, enggak muka. Yang penting muka sekarang muka masuk di pondok dan muka menghafal Al-Quran. Dan itu aku sampaikan sama orang tuaku, dan ya betul-betul malam itu ya saya menangis. Saya menangis ya. Setelah telepon itu saya menangis. Saya menangis, bilang saya takutnya juga jangan sampai dengan keputusanku ini yang mungkin membebani orang tua atau membebani orang tua, dan saya tidak mau itu. Jadi saya bukan cengeng sebenarnya kayak memang betul-betul kalau bicara orang tua itu kadang orang memang ada ya, ada memang aura-aura tersendirinya untuk yang bisa kita buat sedih toh. Dan malam itu betul-betul saya menangis sejadi-jadinya, dan saya bilang sama Allah, bilang kalau memang ini yang ditakdirkan untuk saya toh, pasti akan Allah mudahkan gitu. Setelah itu saya bicara kembali sama Ustadz, bilang Ustadz, untuk soal biayanya mungkin orang tua aku terkendala dengan hal itu. Jadi Ustadz bilang untuk biayanya jangan dulu pikir, yang penting masuk saja dulu toh, masuk saja dulu. Untuk biayanya
nanti saya uruskan." Oke, nah jadi, saya lumayan lumayan lega di situ sedikit lah, karena saya rasa bilang, "Kak, ya semoga ada kemudahan nanti yang Allah kasih betul-betul, untuk, jalanku ini toh." Setelah itu, eee, beberapa hari setelah itu tidak ada lagi kabar dan, saya fix, untuk diurus masuk ke pondok itu. Ujungnya saya ndak pikirkan lagi Bang, biayanya bagaimana nanti biayanya ke depan, saya ndak pikirkan dulu itu, yang penting, ustad bilang, masukin saya dulu, berarti saya ikut saja, saya ikut arahan saja. Dan setelah itu kusampaikan semua sama teman-temanku, sama keluargaku juga, ya pasti mereka semuanya kaget bilang, "Kenapa tiba-tiba kok begini?" Iya, yang dulunya bisa dibilang kita orang nakal toh, kan dulu di panti asuhan itu teman-teman pasti bilang kalau saya sama temanku, oh ya sebelumnya sebelum saya bercerita lebih lanjut, jadi kita itu di panti asuhan saya punya, teman itu satu orang, ya istilahnya teman yang betul-betul dekat gitu ya, dekat sekali. Karena kita sama-sama di sana 6 tahun dari SMP, dari CS, tapi SMP saya ya, dia MTS, tapi sama-sama di panti asuhan ikut masuk sama-sama. Sampai di alia kita sekelas sama-sama dan 6 tahun kita sama-sama. Dan saya bilang 4 orang saya 4 orang Kak di situ yang sama-sama mau lulus, alia, dan itu saya ndak mau Kak sendiri. Saya ndak mau Kak sendiri untuk masuk pondok toh. Wajah kita mereka sama 4 orang itu saya kumpulkan di kamar. Saya bicara sama mereka, bilang, "Ada ndak yang mau ikut sama saya? Kita masuk pondok sama-sama, kita coba ini." Karena kan mereka ndak ada juga yang mau kuliah toh, bilang, "Kita sama-sama ndak ada mau kuliah. Sekali ini kita mau apa?" Kan ndak tahu kan. Jadi saya ajak mereka bilang, "Ayo, coba-coba misalnya walaupun mungkin kita, akan diketahui di sana atau bagaimana nanti, nah itu urusan belaka, ada bahasa dan coba saya dulu." Oke. Jadi saya sampaikan teman yang satu orang itu memang ndak mau karena dia mau, setelah itu katanya mau daftar tentara toh, mau daftar tentara. Jadi sisa 2 orang yang mau kuajak. Yang satunya lagi sepupuan yang satunya itu menolak karena bilang, "Ah, kayak ndak cocok ke saya ini." Udah saya ndak cocok karena kan basic dia gitu ya, kan basic tuh yang, Coba bilang Kak, coba misalnya dulu." Bilang bilang, "Nanti dipikirkanlah." Ini yang temanku yang betul-betul ini yang sama-sama Kak 6 tahun, itu kuajak dan betul-betul awalnya menolak ya, tapi ku coba untuk, yakinkan lagi bilang, "Kak, ndak sendiri kok, sama-sama ki di sana. Jadi setelah di sini sama-sama ki, insyaallah nanti di sana sama-sama ki, apapun yang terjadi tetap sama-sama nanti. Karena sama-sama ki tujuan kita setelah di sini kita ndak tahu mau ki apa. Mending coba saja ini toh, ya siapa tahu ini ada jalannya nanti Allah kasih kita yang lain." Jadi awalnya tanya dulu orang tuanya. Nah, sama dengan permasalahan yang sama, dengan biaya, dengan juga jarak yang jauh tuh di Makassar. Apalagi kita yang anak panti ndak pernah sentuh kota Makassar. Kota metropolitan yang biasanya di desa, tiba-tiba di desa, tiba-tiba ke kota dan kaget lah pasti dengan, pergaulannya yang sangat jauh beda sekali. Terkendala kemudian, dia telepon lagi orang tuanya, setelah itu mengeluh bilang, "Kayaknya ndak bisa Kak saya." Saya yakinkan lagi, bilang, "Ayolah masuk, kita sudah sama-sama di sini dan, siapa tahu di sini jalan toh, jalanlah di sini untuk betul-betul, bisa punya masa depan yang lebih baik lagi." Jadi saya yakinkan kembali dan alhamdulillah kita sama-sama berangkat, di situ. Jadi, ini temanku 2 orang dan sampai sekarang kita, masih sama-sama dan ini, jadi peganganku juga bahwasanya saya punya teman hijrah. Ya, jadi kita sama-sama di sana selama 6 tahun dan akhirnya kita sama-sama juga coba-coba masuk di pondok yang semuanya karena memang pelarian dan kita dua-duanya ini orang-orang yang dikenal di panti asuhan itu orang-orang nakal. Iya, karena pernah kita didapat itu, pernah banyak sekali kita di sana kenakalan yang bisa orang-orang, cap kita sebagai anak yang nakal toh, buat geleng-geleng kepala ya, dari geleng-geleng kepala termasuk ya kita pernah, manjat, anunya kan di belakang itu, anunya polisi militer toh. Kemudian anunya juga kita pernah di situ untuk kabur dari, kalau di sana kan di panti asuhan kita ada penjaganya. Ada penjaganya yang piket setiap malam yang kalau misalnya mau keluar itu kita harus izin di situ baru bisa keluar. Kalau nggak dikasih izin nggak keluar. Nah, untuk mengelabui itu ya kita pernah saya, karena nggak dikasih izin mau keluar malam minggu sama teman-teman, saya nekat lewat belakang lompat, lewat diannya tentara dan hampir ketahuan tapi nggak ketahuan. Tapi pas pulang ditunggu sama satpam jam 1 malam. Jam 1 malam ditunggu dan itulah pasti kok saya
3 orang dan kita di sana habiskan di taman di taman kota Bone entah, kita habiskan di sana malam minggu sampai jam 1 betul-betul sembarang kerja, merokok sembarang yang lain. Kemudian banyak sekali ya. Jam 1 malam kita pulang, ternyata kita dikira kita sudah aman toh. Ya, ternyata kita ditunggu sama satpam di situ di depan. Ditunggu pas muncul kepalanya di gerbang, dipanggil semua satu-satu. Kita dieksekusi diam di situ, dihakimi satu-satu sih. 3 orang saya berteman di situ. Malam itu kita betul-betul bagaimana sampainya itu satu asrama itu panti asuhan itu 3 lantai. Itu malam jam 1 tadi marahi. Saking besarnya itu suaranya satpam yang marahi kami. Semuanya penghuni panti itu turun semua, kita nelfon kita. Jadi selain didapat hukuman, dilihat juga sama-sama teman-teman. Jadi tambah ribet dan tambah dicap sebagai orang-orang berandal di sana. Iya. Dan selama 1 bulan itu kita jalani hukuman harus membersihkan WC, membersihkan ruangan 1 bulan full, siang sore malam, dan itu berjalan terus. Setelah itu kita juga pernah kedapatan merokok di sana di asrama. Kita dihukum bareng-bareng pulang dari sekolah, kita dapat jatah dihantam sepatu, dan banyak sekali kenakalan. Pernah saya juga didapat sama orang tua pas mau dijemput pulang toh, didapat di tempat main PS. Orang tua jemput di panti asuhan ada, kemudian dicek di tempat PS, saya lagi main PS, orang tua aku datang di sini perjalanan itu pulang ke rumah. Ya Allah dong, apa yang terjadi nanti di rumah ini? Kalau bilang kalau nggak dihantam Kak, berarti dinasihati kan. Itu saya bilang. Tapi Masya Allah saya bersyukur saya punya bapak yang Masya Allah penyabar dan orangnya hebat sekali. Dan beliau tidak pernah marahi saya selama apapun kenakalan yang saya lakukan, beliau tidak pernah marah. Termasuk itu kedapatan merokok, kedapatan main PS, kemudian kedapatan yang lain di sana dilaporkan tidak pernah. Jadi selama di situ ya saya selalu bilang dengan kesabarannya orang tua aku ini, ya saya tidak bisa terus-terusan begini. Jadi semuanya itu saya pikirkan sebelum masuk pondok. Kemudian setelah setelah ujian nasional ya kita pulang di tempat masing-masing, kemudian kita pamit sama orang tua, kemudian kembali lagi ke panti asuhan itu untuk pamitan sama teman-teman toh. Ya teman-teman yang lain juga di sana bertanya-tanya mau kemana. Oke bilang mau kayak masuk pondok. Teman-teman di sana giring-giring kepala bilang, bisa-bisa kamu tuh masuk pondok dengan kondisi yang begitu toh. Iya, orang-orang ya kita orang anak masa masuk pondok pasti enggak Lucu juga kedengarannya gitu. lucu juga kedengaran, karena memang di sana itu banyak sekali bisa dibilang teman-temanku di sana itu ada beberapa yang anak pang toh. Iya, kita di sana di panti asuhan pergaulannya juga bebas toh, enggak dibatasi. Jadi biasa kalau misalnya malam-malam Ahad kita kumpul-kumpul sama anak pang, main di taman kota Mabone, kita sama-sama di sana, bahkan sampai malam. Teman-temanku itu biasa kalau kita ngobrol-ngobrol, dia semua teman-temannya biasa isap dem. Kemudian di lapangan ini, tapi kita untungnya tidak terlibat toh, cuman paling merokok saja, ataupun yang lebih daripada itu minum-minuman keras tidak terlibat. Setelah ujian nasional kita kembali ke rumah, pamit sama orang tua, pamit sama teman-teman dengan segala ekspresinya mereka yang penuh dengan penuh dengan ekspresi kaget. Kenapa anak-anak yang berandal ini bisa mau coba-coba dunia pesantren. Selainnya apa kayak Aneh aja kedengaran. ya hal yang tidak masuk di akalnya mereka ya. Kemudian setelah itu kita pamitan, banyak teman-teman yang banyak juga yang kaget, tapi banyak juga yang mereka selain terharu dengan kenapa kita bisa kenapa tiba-tiba dapat hidayah untuk masuk pondok. Malam itu betul-betul malam pertama perjalanan ke kota Makassar bareng itu tadi temanku namanya Bang Amir. Kita sama-sama perjalanan malam itu jam 2. Setelah kita berpamitan, kita sama-sama berangkat ke Makassar untuk pertama kali menginjakan kota Makassar. Iya. Perjalanan yang 90 derajat itu berbanding terbalik dengan kehidupan di Bone.
Dan itu berangkatnya tanpa orang tua. tanpa orang tua berbekal niat saja, niat dan nekat tuh. Jadi jam 1 malam kita berangkat, dan qadarullah betul-betul baru di awal perjalanan kita sudah diuji. Di malam sekitar jam 1 malam, mobil Ustadz bawa mobil sewa juga, mobil sewa bukan mobil pribadi. Kita berjalan, saya 4 orang saja, Ustadz, saya, Bang Amir, kemudian 1 orang teman lagi yang ikut damping itu. Perjalanan baru mau lewat dari kota Bone, qadarullah pas di tempat depan kuburan mogok mobilnya. Ya Allah, ini depan kuburan malam-malam jam 1, yang dimana orang-orang bilang rawan begal toh, rawan begal. Oke. Mogok mobilnya situ. Ternyata kehabisan bensin toh. Ya kita benda apa, di kondisi itu pasti orang-orang yang anak-anak yang baru mau menginjakkan kaki, yang baru berkelana jauh dengan hal seperti ini, kita pasti agak panik dengan hal seperti ini toh. Jadi jam 1 malam itu kita cari cara, kita panggil orang di jalan, ada orang lewat kita singgah, dan tidak ada orang mau singgah. Pikirnya mungkin kita yang begalnya tuh. Jadi orang kita mau singgah minta tumpangan untuk ke Pertamina untuk beli bensin, tidak ada yang mau kasih tumpangan. Akhirnya ada 1 orang, dan terakhir sekali itu diambang keputusasaan nih sama teman-teman, keputusasaan nih kayaknya tidak ada orang mau tolong kini. Jadi sembari kita duduk istirahat, ada orang yang singgah, bertanya kenapa mobil tak ini nih. Kemudian beliau antar ke pom bensin, kemudian kita beli beli bensin, diisi lagi mobil. Ini harapannya semoga sudah jalan mobilnya loh. Dan ternyata setelah diisi bensin 1 botol belum mau hidup mobilnya. Ya Allah, kenapa bisa hal itu ya? Kenapa bisa? Bilang enggak, apakah ini tanda-tanda masuk kita tidak diridhoi perjalanannya tuh atau bagaimana? Jadi setelah itu kita berpikir lagi, kenapa mobilnya kenapa tidak bisa jalan. Setelah itu akhirnya jam 1 malam itu kita dorong kembali ke Masjid Agung terdekat dari situ, dari Bone. Kita dorong mobilnya sampai di masjid, parkiran masjid, dan Ustadz ke cari alternatif lain tuh, keluarganya minta solusi kenapa mobilnya untuk dicekkan. Kemudian akhirnya kita istirahat di masjid itu sekitaran jam 3 sampai jam 3 di sana, sampai tunggu waktu subuh juga. Jadi di sana kita istirahat sebentar, kemudian tunggu waktu subuh. Nah, selain saya bilang tragedi tadi mobil mogok, dan ternyata ada cobaan lain yang Allah hadirkan di perjalanan itu. Perjalanan pertama itu menuju kota Makassar. Tadi malam, di subuh itu toh, sementara sholat subuh, saya sama ini teman kok Bang Amir sholat subuh, sampingnya imam toh, belakang imam kita bersampingan sholat subuh. Kemudian tiba-tiba ini teman mungkin karena kekurangan darah toh, tiba-tiba jatuh ke depan, yang kayak kan saya nggak pernah lihat sebelumnya toh hal-hal seperti itu, orang sholat tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba pingsan, saya nggak pernah lihat begitu. Ini pas di samping lagi sholat subuh, baru rakaat pertama tiba-tiba jatuh. Jatuh bukan jatuh yang kayak jatuh pelan-pelan, langsung tersungkur ya. Itu mukanya itu langsung terhantam, saya lihat jelas terhantam di tegel masjid toh. Benda sampai robek sininya. Dan saya kan nggak tahu, orang awam toh atau kalau misalnya ada hal-hal begitu bisa kita tahan, kita kalau misalnya teman-teman lihat bisa ditahan atau ada yang bisa kita lakukan, tapi saya nggak tahu. Jadi saya lihat saja itu Bang Amir sudah jatuh. Dalam hatiku ini mereka dibilang sakaratul maut toh, itu saya yang pertama kali yang hadir, yang muncul di pikiranku mas kulihat itu jatuh teman Bang Amir. Hal yang pertama kali hadir dalam pikiranku, dia bilang, ya Allah, ini mereka gambarannya orang sakaratul maut. Itu terus saya bilang, saya gemetar, saya pucat sekali nih, saya panik nih toh, bilang, ya Allah, masa baru ke perjalanan mau ke Makassar ini mau coba-coba menghafal Al-Quran sudah berpisah sama dulu dipanggil itu. Ya Allah, ya asli situ pertama kali ku lihat hal-hal yang begini toh, pertama kali. Kemudian setelah itu saya lihat orang di samping juga sana ada yang tolong, jadi saya lihat juga sambil menuju sholat, saya lihat itu toh. Setelah itu bangun, ternyata masih bangun.
Yang kedua kalinya setelah itu baru mau sujud lagi, jatuh lagi ke belakang. Ya Allah, apa ini? Jadi dengan segala kepanikanku dan teman-teman juga, ya kita yang nggak tahu keadaan. Kemudian Ustadz kan nggak di masjid, ya lagi ke cari alternatif lain supaya mobilnya bisa jalan toh ke rumah keluarga mungkin. Setelah itu jatuh kedua kalinya, berdiri lagi. Setelah berdiri langsung keluar, bang. Kan itu masjid agung, lantai 2, ya Fanya sholat. Kalau dia keluar otomatis lewat tangga. Yang ada di pikiranku, kurasa kalau keluar main jatuh terguling-guling di tangga itu. Baru rakaat pertama. Ya. Jadi masih tinggal rakaat kedua. Tunggu rakaat kedua dengan sabar, dengan yang jantung yang sudah hampir jantungan begitu juga. Iya. Setelah sholat salam langsung lari, lari langsung cari teman dari di tangga, kita keliling cari di taman masjid, baru ketemu di situ. Dan masya Allah, bilang pengalaman pertama saya lihat teman yang kukira mau meninggal. Di pikiranku bilang mungkin ini pakai ini Masako untuk berpisah ya dia toh. Setelah 6 tahun sama-sama. Setelah itu saya panik, saya telepon Ustadz, bilang Ustadz, Bang Amir ini jatuh di masjid pingsan Hamin tiba-tiba dengan segala ndak tahu apa aku bilang toh. Anak sama Karena panik ya. Karena panik kamu. Ustadz bilang mungkin kekurangan air kita. Bilang Ustadz enggak gini saya. Tuh karena baru pertama aja ya. Panik lah. Kemudian setelah itu saya telepon terus Ustadz kesini cepat. Karena kita enggak tahu mau apa ini. Yang sampai hal yang betul-betul enggak bisa untuk lanjutkan perjalanan. Ini Ustadz datang. Setelah Ustadz datang itu ya Ustadz bilang kasih minum saja air, kurang air itu. Setelah dikasih minum air dan ternyata baikan nih. Setelah memang karena dia kekurangan dehidrasi ya. Kekurangan, jadi dikasih minum, baru tanya bilang bisa lanjut atau enggak. Kalau enggak bisa lanjut kita tunda perjalanannya. Yang insyaallah bisa. Jadi dia diistirahatkan di bagian tengah, tidur karena memang robek sininya karena terbentur keras sekali. Akhirnya ya dengan kondisi seperti itu, dengan ujian yang kita masih lanjut perjalanan sampai di Kota Makassar. Setelah itu kita sampai di Kota Makassar pertama kalinya. Hadir di Kota Makassar dengan insyaallah dengan dunia menghafal Al-Quran, dengan pertama kali juga datang di pondok pesantren dan melihat langsung itu bagaimana kehidupannya para santri-santri itu. Dan ternyata saya kira seumuran-seumuranku di sana. Dan ternyata santrinya di sana sudah banyak yang berjenggot. Karena kan mahasantri itu, ya ternyata mahasantrinya itu ada yang kelahiran 90-an, ada yang kelahiran memang senior di sana yang kayak notabene-nya memang orang-orang yang dari daerah-daerah yang datang belajar tuh, walaupun umurnya mungkin sudah 20-an ke atas. Dan itu yang buat kadang ya Allah, masa begini semua teman-temanku di sini dengan jenggotnya, dengan ya Allah. Yang itu ngobrol lagi sama itu Bang Amir, bercanda-canda bilang kalau begini modelnya kira-kira bisa juga bertahan di sini. Dan sampai nanti baru lari lagi. Nah, apa ya sebenarnya yang tergambar sampai takut begitu dengan orang yang lebih dewasa begitu? Dalam artian apa ya? Kayak belum terbiasa toh dengan kehidupan itu. Oh iya, karena biasa kan sepantara gitu ya. Yang gambarannya kan kayak seumuran. Kenapa tiba-tiba yang kayak Silvernya Express apa ya? Nggak bisa dibedakan yang mana ustadz, yang mana santri. Kan nggak bisa, kayak sulit untuk bedakan itu. Jadi kadang banyak sekali muncul dilema dalam pikiran saya tentang itu, bilang bisakah saya lanjutkan itu atau enggak. Jadi ya akhirnya kita mulai biasakan itu rutinitas di dunia pondok pesantren untuk pertama kalinya dan untuk coba-coba. Dan saya selalu bilang sama teman bilang saya nggak mau kak kuliah toh. Iya. Kenapa masuk di pondok pesantren? Karena nggak mau kak kuliah. Dan ternyata seiring berjalannya waktu kita di sana mulai menjalankan rutinitas menghafal dan di situ satu bulan saya belajar makhrajul huruf saja. Iya. Karena memang kita tidak ada basicnya. Jadi itu yang diperbaiki. Jadi kadang malu-malu juga sebenarnya karena teman-teman kan
datang setoran ke depan bawa Al-Quran, duduk hafalan. Kita datang di sana bawa buku di Rosa yang kayak Iqra tah, nanti dipakai. Kalau di Rosa itu kan untuk orang dewasa ya. Jadi gitu yang kita bawa maju ke depan musyrif Ustaz. Baru kita setorkan alif ba ta sa dad ya Allah. Awal-awal itu saya ya merasa minder toh suku dengan usiaku yang seperti ini, teman-temanku yang sudah mulai menghafal bahkan 5 juz, 10 juz, 15 juz. Itu sedangkan kita masih bergelut dengan abatasa itu bukan hal yang mudah untuk kita tangani. Rasa anunya tuh rasa mindernya pasti minder lah. Tapi karena kita banyak, saya Bang Amir sama teman-teman angkatan itu hanya saya berdua yang bukan notabene dari pondok pesantren. Yang lain itu ada dari pondok pesantren yang harusnya tidak ditahsin lagi hal langsung menghafal. Kalau saya memang seberdua orang yang baru dilatih dari nol, baru diajar dari nol, makhrajul huruf, tajwid, dan ya Allah, dan ini kurasa berat sekali, berat ya. Dan 1 bulan setelah itu baru diizinkan untuk mulai menghafal Al-Quran, dan itu saya saya terharu sekali itu pas pertama kali disuruh setoran hafalan. Saya mulai dari juz 30 dari An-Naba, dan itu saya kabar orang tua, saya bilang, ibu alhamdulillah setelah 1 bulan kak belajar Iqra baru kak disuruh menghafal. Setelah 1 bulan itu saya lewati masa-masa itu, Masya Allah banyak sekali hal yang bisa buat saya kenapa bisa bertahan sampai di titik menghafal itu. Dan ternyata setelah saya coba, awalnya saya coba-coba, ternyata Masya Allah hidayahnya Allah itu mungkin seindah ini, dan saya nikmati betul itu kehidupan di pondok pesantren, bagaimana itu menghafal Al-Quran terbatasi dengan pergaulan yang betul-betul kita, bagaimana kesehariannya ibadah, kemudian sholat tahajud, kemudian kita banyak-banyak berdoa sama orang tua. Itu saya betul-betul saya rasakan di situ. Dan itu selama menghafal, apakah ada kesulitan pada saat pertama kali itu? Jangan ditanya. Ya Allah, saya masih Mungkin kan biasa kalau orang yang terbiasa menghafal mungkin atau kali bacaan begini kan langsung tersimpan ya. sensitif begitu. Kalau kadang beberapa hari itu untuk menghafal saya, jangankan 1 lembar, 1 halaman saja itu harus saya dapat biasa 1 hari sampai 2 hari. Bahkan untuk awal-awal menghafal itu setengah halaman saja itu perlu berhari-hari untuk saya hafalkan. Iya, tapi pembina pada saat itu menyadar, maksudnya maklum sih begitu, Maklum ya, karena kita kan ada memang tingkatan-tingkatannya orang memorinya dalam menghafal toh ya, sama orang kemampuannya sama, dan itu yang dimaklumi. Dan Masya Allah setelah perjalanan awal-awal menghafal, akhirnya mulai terbiasa dengan keadaan menghafal, dengan kesulitannya, dengan ujian-ujian yang hadir ya, semuanya itu mulai kita terbiasa dengan hal-hal itu. Dan akhirnya setelah itu masuk di tahun 2019, masuk penghujung 2019 masuk di Tahfiz Albir. Kemudian 1 tahun berjalan pas di 2020. Nah di situ mulai kenapa kenapa bisa kuliah di situ, mulai kembali itu pertanyaan. Kemudian jiwa-jiwa ini kayak jiwa sudah mulai ada nih. Yang awal-awalnya kayak semangat untuk menghafal karena tidak terbebani lagi dengan pikiran-pikiran itu. Akhirnya di tahun 2020 ternyata kembali lagi dengan keadaan itu. Ternyata ketakutannya itu ternyata terjadi lagi. Yang awalnya masih di pondok pesantren karena pelarian, karena supaya tidak disuruh pula sama orang tua. Akhirnya di 2020 ada program untuk pertama kalinya Tahfiz Albir diikutkan dalam program S1 Unis Makassar loh. Iya. Barengan dengan juga bahasa Arabnya juga. Jadi kalau di Tahfiz Albir itu kita di Ikhwan kita cuma dikasih jurusan KPI, ada pilihan lain KPI saja. Kemudian di Akhwat juga begitu, KPI. Kan Akhwat ada 2 asrama, ada yang KPI, kemudian ada yang Ahwal. Ya. Nah, kemudian sepupu saya itu kan kebetulan ternyata di Tahfiz itu ada juga sepupuku. Dan saya baru tahu sepupu dan satu kampung. Dan kita baru saling tahu ketika pindah jurusan itu. Enggak, ketika sudah hampir lumayan lama di sana, di Tahfiz, di Alfiz, ketemu di kampung orang tua, ngobrol-ngobrol, ternyata itu sepupuku lebih duluan 1 tahun dia dibanding saya masuk di Tahfiz Albir, dan baru ditahu di situ, Insya Allah. Dan setelah itu saya awalnya menolak, ditawari itu ikut program itu, sepupuku daftar,
Kemudian kabarnya sampai sama orang tuaku, bilang ada di Tahfiz Albir ada program S1 yang langsung terintegrasi dengan Unismu Makassar. Nah, orang tuaku pasti, siapa yang dalam 2 tahun di tahfiz menghafal saja, Iya. kemudian setelah itu masuk di kampus langsung semester 5. Itu terbayang orang tuaku itu pasti mikir bilang, pasti bagus gini kan langsung semester 5 toh. Orang tuaku enggak pikirkan bagaimana nanti perjalanan yang harus kulalui toh sebelum itu. Dan ya Allah betul-betul awalnya saya mau bilang saya enggak mau kuliah. Karena saya masuk di sini karena memang enggak mau kuliah. Dan orang tua paksa-paksa. Setelah itu karena sepupu juga daftar, orang tuanya juga sepupu, kemudian kasih juga saya bilang daftar mau saja, nanti menyesal itu kalau enggak daftar mau saja ikutinnya. Jadi mau tidak mau saya enggak. Jadi berarti bisa kita katakan terpaksa pada saat itu loh. Ya bisa dibilang begitu. Kalau awal beberapa kali saya mau bilang, "Ibu, saya enggak bisa," bahkan di hari H untuk pembayaran untuk hari terakhir pendaftaran toh saya masih pertimbangkan dibilang, perjalanan berat ini yang harus saya jalani ke depan kalau misalnya kuliah Kak. Serius saya berat sekali untuk mau kulalui dengan segala keterbatasanku yang enggak suka Kak dengan dunia teknologi, dengan lembaran-lembaran skripsi proposal atau apalah itu yang orang-orang biasa sebutkan toh saya enggak suka itu. Dan ternyata pelarianku untuk masuk ke pondok pesantren supaya tidak kuliah ujung-ujungnya jalan pondok pesantren ini yang kasih kuliah. Maksudnya melalui jalan ini toh Iya. kemudian orang tua aku suruh ke kuliah kembali, jadi kayak bumerang kurasa. Oke. Itu sangat luar biasa memang kalau sudah terjadi ini kan sesuatu yang ditakutkan itu terjadi dan pernah kita mendengar kata-kata dari ustadz siapapun itu mengatakan bahwasanya sesuatu yang tidak kita suka dan itu terjadi itu berarti yang terbaik bagi kita katanya gitu kan. Itu dari Allah Subhanahu wa taala misalnya kan. Itu bagaimana ceritanya pada saat itu memang legowo aja gitu. Kuliah ya alah di jalannya aja lah. Nggak semudah saya masih sulit untuk menerima hal seperti itu toh. Awal-awalnya ya saya bilang ya sudah kalau misalnya memang ini terbaik, saya nggak jamin bilang bisa bertahan sampai selesai toh. Kalau misalnya mau daftar kuliah saya daftar, saya ikuti kemauannya orang tua. Tapi adapun nanti pada saat saya proses jalani di perkuliahan Dan tiba-tiba putus begitu ya. tiba-tiba saya nggak bisa jamin. Saya akan bertahan sampai selesai dan itu saya nggak janji sama orang tua. Oke. Yang saya akan bertahan sampai selesai toh. Karena memang bukan kemauan kok. Saya nggak bisa Kak jalan sesuatu yang kalau misalnya kayak terpaksa Kak toh. Walaupun mungkin ku jalannya setengah hati. Dan ya begitulah perjalanan kemudian berlanjut. Saya tetap ikuti kemauan orang tua, kuliah dengan itu tadi saya bilang setengah hati. Jadi ya apapun yang dikasih kayak misalnya ada tugas-tugas saya enggak terlalu urus, enggak terlalu fokusi juga. Tapi kalau ada pembayaran itu saya kabari ke orang tua. Iya. Bilang ini Bu ada mau jatuh tempo untuk pembayaran semester. Dan kuliahku itu bukan orang tua aku yang tanggung, kakakku toh. Jadi selama kuliah itu kakakku yang tanggung semuanya. Jadi setelah itu ditahfiz aku bilang juga tuh karena enggak terlalu padat, beda dengan orang yang memang betul-betul dari semester 1 fokus di kampus ya. Karena kita kan 2 tahun ditahfiz saja fokus menghafal. Adapun selingan-selingan pembelajaran kuliah itu enggak terlalu padat jadi saya masih bukan nikmati sebenarnya kayak jalani aja aneh saja masih jalani ya santai-santai normal. Setelah itu nah baru di tahun 2000 berapa ya 2022 baru masuk kampus semester 5 Ya, kita sekelas ya satu kelas Masya Allah. Dan itu pertama kali saya duduk di bangku kuliah pertama kali dan gimana rasanya tuh? Panas kursi ya? panas kursinya lumayan panas dan ya Allah saya bilang ternyata apa yang berusaha saya hindari ternyata perjalanan ini yang ujung-ujungnya bawa Kak sendiri ke sini. Dan itu saya belajar sekali banyak hal dari situ bilang Kak semoga banyak hikmah yang saya dapat di sini karena apapun yang keputusan walaupun awal-awalnya saya berat, tapi saya selalu bilang apapun yang terjadi dalam kehidupan saya harus mencari hikmah sebelum saya mengeluh. Allah. Dan sampai sekarang karena mungkin setengah hati itu dan belum sempurna keinginan saya untuk kuliah ya mungkin
itu penyebabnya kenapa saya belum selesai sampai sekarang Pak, dengan segala tuntutan orang tua dan karena di penghujung beberapa kali saya minta sama orang tua bilang, "Bu, saya ndak bisa melanjutkan ini, saya ndak mau kuliah, mau berhenti saja." Beberapa kali saya sampaikan ke orang tua, sama kakak juga yang biayai, saya ndak bisa nih, saya ndak bisa kayak dipaksa untuk kuliah. Saya bilang sama orang tua dan "Jangan kok, jangan berhenti, masa mau berhenti tengah jalan, sedangkan ini sudah hampir pertengahan bahkan hampir di ujung." Semester 7 itu sering saya bilang, apalagi setelah berguru dengan proposal skripsi dan ini saya ndak suka. Saya ndak suka kerja, di laptop, saya ndak suka, kerja, makalah-makalah skripsi hasil, saya ndak suka itu. Saya bilang, "Kak, berat sekali saya jalan ini terus Kak, saya berat sekali, bukan basicku di sini." Bilang, "Mau di apa?" Nah, 4, 6 semester ini tuh sudah melalui, sudah dengan banyak dana yang dikeluarkan untuk itu, masa aku sia-siakan Ki? Dia bilang, "Ya sudah kalau begitu, saya usahakan tapi saya ndak janji bisa tepat waktu. Kalaupun, nanti bagaimana perjalanannya, saya hanya usahakan bisa selesai apapun bagaimana jalannya, tapi saya ndak mau dipaksa." Bilang, "Harus kok selesai tahun ini." Atau saya ndak mau Harus 7 semester enggak ya? ndak, saya ndak. Saya bilang memang sama orang tua bilang, "Kak, kalaupun harus saya selesaikan saya ndak bisa langsung ditentukan waktunya." Bilang, "Harus kau selesai di semester ini, harus kau selesai di tahun." Saya ndak bisa begitu. Dan alhamdulillah orang tuaku dan kakakku mengerti itu. Yang penting kau bisa selesai, kau tidak sia-siakan ini perkuliahanmu, lanjutkan saja. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan di tengah, banyaknya cobaan yang hadir. Dan sebelumnya juga aku aja, banyak sekali tragedi-tragedi yang buat Kak betul-betul kayak di titik terpojok kurasa, apalagi mau berhenti kuliah, mau kembali ke Kedabon itu ada. Kemauan untuk berhenti di Makassar dan kembali, tinggal sama orang tua itu ada. Di pertengahan-pertengahan menghafal sebelum, masuk di pertengahan-pertengahan ya jus-jus pertengahan itu betul-betul banyak sekali hal yang menguras, bukan hanya semangat, tapi betul-betul, bagaimana awal-awal apa yang kutanamkan, apa yang menjadi tujuanku di awal masuk di Kondo itu betul-betul kayak hilang semua di sekejap. Termasuk kabar-kabar dari kampung halaman yang tiba-tiba, termasuk dengan, keadaan orang tua di kampung halaman. Karena pernah, sementara di pondok menghafal, tiba-tiba ada telepon masuk di HP asrama. Kemudian saya, angkat, kan memang lumayan lama ndak ngobrol sama orang tua tiba-tiba ngobrol. Akhirnya, orang tua sampaikan, tanyakan kabar dulu. Terus setelah itu saya tanyakan nih, saya dengar suaranya ibu menangis. "Kenapa ibu menangis?" Ini saya tanyakan, "Ibu, ada apa? Kenapa sebenarnya di kampung? Kenapa? Ada sesuatu di sana kah?" Baru ibu sampaikan, bilang, "Bapakku, bapak, sudah kecelakaan sudah jatuh, dari petik cengkeh, kemudian, tangannya kakinya harus bukan diamputasi sih, ya. Iya, dimasukkan besi di betisnya Ini tuh betul-betul, sesak sekali dadaku kurasa karena saya kalau kabar dari orang Pokoknya saya nggak bisa orang tua sakit itu pokoknya Anda juga merasakan. itu memang salah satu hal yang paling dikhawatirkan di dunia perantauan ya. Ya memang kabar-kabar seperti itu. Seperti itu dari orang tua dan saat itu saya saya bilang kalau memang hal-hal yang seperti ini buat Kak, buat Kak, takut seperti ini Kak dengan hal keadaan orang tuaku di kampung, saya mending berhenti saja menghafal. Saya nggak mau Kak di Makassar dengan keadaan orang tuaku tersiksa di kampung. Sampai akhirnya, dalam 3 tahun, kurang lebih 3 tahun perjuangan Tahfiz Albir, alhamdulillah dengan segala ujian yang Allah hadirkan, terlalu walaupun dengan banyak kendala dan banyak mengeluh, ya alhamdulillah terselesaikan di 2022 tepat di 30 September saya selesaikan hafalan, alhamdulillah. Allah mudahkan dan saya sangat bercita-cita sekali memang, kalau nanti selesai hafalanku betul-betul mau Kak kasih lihat sama orang tuaku bahwasanya ini nih buat dari perjuanganku selama ini apa yang, orang tuaku tangis-tangiskan dulu di awal, mau masuk pondok, apa yang orang tuaku khawatirkan tentang, kehidupanku di Kota Makassar, bahwasanya ada buahnya dan ada, sesuatu yang bisa ku kasih, mereka dan itu mereka tidak akan sangka-sangka itu. Dan di awal menghafal Kak sampai pertengahan sampai selesai selalu Kak bilang suatu saat
mau Kak hadirkan orang tua aku untuk lihat Kak untuk sholat hafalan terakhir. Jadi itu selalu aku ceritakan di setiap Kak menghafal, di setiap Kak aku berjuang, walaupun bahkan di saat diuji Kak selalu Kak bilang, ya Allah, mau Kak nanti mudahkan Kak, mau Kak nanti hadirkan orang tua aku di sini, duduk di tempat ini, saksikan Kak untuk setoran hafalan terakhir. Kalau teman-teman yang lain itu biasanya setoran hafalan saja, setoran hafalan duduk, Iya. selesai sudah. Kalau nggak ada yang betul-betul kayak setoran hafalan kemudian hadirkan orang tuanya, nggak ada. Dan bilang Kak, saya mau Kak jadi orang yang pertama di sini, betul-betul mau Kak kasih lihat itu bagaimana keseriusanku untuk betul-betul hadiahkan kini orang tuaku. Mungkin orang-orang kasih orang tuanya harta, kesuksesan, tapi saya mau Kak kasih hal yang beda. Karena salah satu yang motivasiku dulu yang ku dengar dari Ustadz Saifuddin, bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran itu kan bisa kan nanti kasih hadiah mahkota, mahkota kemuliaan untuk orang tuanya di surga toh. Iya, bagian daripada serpihan-serpihan kebahagiaan yang bisa nakasih ya. Orang tua yang meneteskan air matanya untuk lihat anaknya sukses dalam menghafal Al-Quran. Dan itu yang betul-betul ku cita-citakan dari awal. Dan di 30 September itu 2024, satu hari sebelum itu saya telepon orang tua. Bu, tepat hari Jumat, hari itu malam Jumat saya telepon orang tua bilang, Ibu, insyaallah besok setoran hafalan terakhir Kak. Dan mau Kak supaya datang ke sini supaya dilihat Kak untuk setoran hafalan terakhir. Kemudian sebelum saya bilang aja itu saya ungkapkan segala hal unek-unekku sama orang tua. Saya minta maaf juga sama orang tua. Apapun yang selalu menjadi keluhanku selama ini yang mungkin orang tuaku menjadi terbebani dengan itu, saya berusaha bilang, Ibu, mungkin karena kesulitanku menghafal Al-Quran selama ini karena dosa-dosa aku mungkin toh di masa lalu, dosa-dosa aku mungkin selama ini yang masih kurang baktiku toh sama mereka. Bilang, Ibu, minta maaf Kak karena belum Pak bisa banyak kasih Ki bahagia selama ini, belum Pak bisa kasih Ki sesuatu yang bisa orang lain kasih ke orang tuanya. Saya belum bisa Kak kasih apa-apa. Jadi minta Kak doa tak semoga besok dilancarkan setoran hafalanku dan semoga bisa kiluankan waktu untuk hadir di Makassar. Iya. Dan bisa dilihat Kak setoran hafalan dan semoga ini menjadi kado istimewa aku untuk kita selama hidupku toh. Dan itu betul-betul kasih sama orang tua gue bilang, Ibu berharap sekali kalian supaya datang Ki. Dan akhirnya malam itu orang tua berangkat dan dan sampai di sana di kota Makassar, dan alhamdulillah orang tua aku bisa saksikan saya setoran hafalan terakhir di 30 Desember itu di hari Jumat. Jadi pagi orang tua hadir di pondok, kemudian beliau duduk di samping kiri kanan dan saya tidak bisa tahan air mataku. Belum mengaji sudah menangis, tidak bisa. Bagaimanapun kuatnya saya tahan, saya tidak bisa. Saya kemudian mulai baca, tidak bisa. Saya setoran hafalan itu surah juz 29 Al-Mursalat itu saya setoran, kemudian surah An-Nas. Setelah itu saya tidak nyangka sebenarnya, bilang apa yang dulu saya cita-citakan mungkin saya rasa bilang Kak mungkin setengah perjalanan saja ternyata bisa diselesaikan dan betul-betul bisa Kak kasih kado kebahagiaan untuk orang tuaku. Dan betul-betul itu awal daripada perubahan di keluargaku. Orang-orang yang dulunya orang tuaku diremehkan di kampung halaman, kan sering sekali bapakku itu kalau naik di mimbar ceramah pasti anak-anak muda di desa atau orang tua itu pasti sering sekali Omong baik karena mungkin latar belakangnya antum pada saat itu gitu kan. Karena juga bapak aku orang Jawa toh, Iya. kan orang Bugis ya, banyak sekali. Saya saya duduk di depan, orang di belakangku itu pasti mengoceh tentang bapakku dan saya selalu saya tidak bisa apa-apa tentang dengan ocehannya mereka. Saya tidak bisa balas, saya tidak bisa apa-apa, saya cuma bisa sabar dan saya berdoa sama Allah karena ada suatu saat saya bisa buat mereka diam dan saya bisa buktikan mereka bahwasanya orang tua ini bukan orang yang bisa diremehkan. Mereka orang-orang hebat yang bisa melahirkan anak-anak hebat juga. Iya, betul. Jadi setelah itu orang-orang di kampung itu Masya Allah sangat mulai respect dengan orang tuaku, kemudian mulai juga respect dengan saya, dan mereka bahkan banyak yang akhirnya tertarik untuk masukkan juga anaknya di pondok pesantren karena saya orang pertama. Iya, banyak dulu anak-anak yang mondok tapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya saya orang yang notabene-nya dari sekolah umum kemudian masuk pondok pesantren
dan akhirnya bisa selesaikan hafalan Al-Quran, dan itu menjadi motivasi mereka. Banyak anak-anak yang uruskan anaknya tiba-tiba masuk di pondok pesantren, dan Masya Allah di keluarga juga orang-orang mulai juga sudah mulai kenal, dan mereka juga mulai respect dengan orang tua, mulai menghormati. Dan saya rasa mungkin ini janjinya Allah toh, bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran itu Allah akan angkat derajatnya, Allah angkat derajat orang tuanya, dan ini sangat saya syukuri ya, Masya Allah. Kemudian setelah perjalanan menyelesaikan hafalan, akhirnya bergelut dengan dunia kampus. Ya begitulah, di pondok mungkin kita dibatasi, dunia kampus itu kalau kita nggak bisa pandai-pandai batasi pergaulan itu kita nggak tahu. Apalagi di era-era sekarang yang pasti bakal terbawa arus, terbawa saja. Dan untungnya saya nggak terlalu terbawa arus dengan pergaulan-pergaulan itu. Dengan modal saya mungkin yang pernah mondok menghafal Al-Quran, saya masih punya batasan, alhamdulillah. Iya, dan juga bahkan pernah merasakan pahitnya ini apa pergaulannya begitu. Jadi Jadi kayak orang-orang bisa fenomena hijrah yang kurasakan itu orang-orang yang hijrah, bahkan mulai mencoba anak pondok ya, baru mau mencoba hal-hal yang bisa dibilang dulu itu yang pernah kita lakukan. Kenapa tiba-tiba kita di pondok, orang-orang di pondok itu baru mau coba-coba, kan sedangkan kita yang sudah coba-coba, yang sudah bahkan sudah bergelut lama, kita yang justru mau keluar dari situ, sedangkan mereka baru mau masuk. Jadi ini hal-hal yang betul-betul kayak yang buat saya gambaran dalam kepala saya bahwasanya ternyata begini dunia pondok pesantren, begini dunia luar, yang kalau kita nggak bisa pandai-pandai, ya tadi saya udah bilang pemateri self control, kita harus punya self control dalam diri kita, penting sekali. Dan saya ingin bercerita sedikit lagi tentang ini. Saya punya perjalanan hijrah. Saya masih ingat sekali ini. Ya, sebagai seorang awam yang tidak pernah sama sekali tidak paham bahasa Arab, yang saya dua kata bahasa Arab yang pertama saya tahu itu syukron dan afwan. Syukron artinya kan terima kasih. Kalau afwan artinya sama-sama. Itu yang saya tahu saja. Ikhwan, ada istilahnya kan di dunia hijrah itu ada, kita mulai pakai ikhwan, akhwat. Kita kan mulai pakai itu kata-kataan kayak kata ganti laki-laki antum, untuk perempuan anti. Itu saya ingat sekali tuh perjalanan dari setelah pulang dari dari libur pondok, saya perjalanan ke Bone bareng-bareng sama sepupu yang saya bilang tadi akhwat toh, yang di akhwat. Ada satu kalimat yang ya Allah, kalau saya ingat ini saya malu sekali. Tapi saya jadikan pembelajaran juga. Dan sampai sekarang itu masih terbawa sekali, entah dia ingat atau enggak, tapi saya ingat itu. Ya, saya ingat sekali. Di mobil itu kan saya duduk di belakang, dia duduk di tengah. Kan mungkin kita sudah mungkin ngemil-ngemil toh. Jadi kayak misalnya butuh kayak tisu begitu. Saya tawari tisu dengan yang kata yang pertama yang masih kupelajari itu baru kata antum. Saya belum belajar antum berarti saya belum kenal yang belum semua ya, belum. Jadi saya yang ku tahu itu antum, ya antum saya antum sudah bisa gambarkan lah bagaimana apa yang ku bilang toh. Untuk perempuan yang ku tawari tisu dengan pemahaman bahasa Arabku yang kayak mau bilang supaya kayak bukan bilang sosok paham bahasa Arab, tapi saya coba belajar bahasa sopannya dalam dunia hijrah tuh. Yang saya tawari coba dengan bahasa sopan. Antum mau tisu perempuan tuh kan perempuan harusnya bagaimana antum, bukan pakai antum tuh ya, anti atau antum. Oke. Dan saya tawari itu pakai tisu, pakai kata antum, dan itu ya Allah, dan entah dia kayak tahan ketawa atau bagaimana, tahu saya enggak tahu saya. Dan itu yang di pikiran saya, dan tahu setelah itu saya enggak langsung tahu bilang ternyata saya salah ucap di situ tuh. Saya enggak sadari itu. Saya sadari setelah beberapa bulan setelahnya itu. Saya ngobrol-ngobrol di pondok sama teman tentang itu, bilang ini saya belajar ini antum anti. Saya belajar di pondok. Ya, langsung pasti dibilang ini antum untuk laki-laki, ini anti untuk perempuan, antum untuk perempuan. Setelah itu saya diam sejenak. Saya ingat bilang ya Allah, astagfirullah. Ternyata di mobil itu saya salah bilang, bukan kenapa saya bilang antum untuk. Dan setelah saya ingat, saya sadar bahwa ada blunder-blunderku dari situ toh. Ya Allah, saya
kayak merasa kayak nggak mau lagi ketemu sama itu, nggak mau lagi satu mobil. Iya, apalagi karena kalau akhwatnya ini itu udah belajar duluan, udah belajar duluan Itu pasti. Apalagi dia kan lulusan pondok memang asal semua itu mondok semuanya. Kemudian lanjut di Tafsalbir mondok. Tahu lah punya sekali dengan hal-hal begini. Kemudian saya yang baru hijrah ini yang sosok bahasa Arab dan tiba-tiba pakai kata itu, ya Allah saya malu sekali. Dan saya ceritakan sama teman-teman dan teman-temanku itu enggak ada istilah, nah ketahui semua kak. Ketemu bilang kenapa bisa-bisa itu bilang begitu. Saya enggak tahu, orang awam kan enggak tahu apa-apa. Iya, iya. Dan itu malu sekali kak, asli. Itu nggak bisa saya lupa, dan kemana-mana kalau ketemu sama itu orang di kepalaku kejadian itu di mobil ya saya itu walaupun malunya sampai sekarang tapi saya jadikan pelajaran, bilang harus kau belajar ini. Jadi itu salah satu bukti bahwasanya memang harus ada perubahan sih dari selalu hidup ya. Bilang ternyata kita dalam berhijrah tidak cukup sekedar niat untuk berhijrah, nanti kita perlu belajar. Iya, butuh tekad pokoknya. Perlu tekad, belajar banyak. Saya menarik dengan perjalanan hidup antum yang berhijrah sampai saat ini, walaupun mungkin perjalanan pendidikan antum tadi itu pokoknya banyak lika-likunya ya, dengan hijrahnya antum sampai mondok dan sekarang masih konsisten tentang itu, masih konsisten dengan kebaikan itu. Apa yang melatar belakang saya yang mendasari itu? Biasa kan kalau anak-anak sekarang itu bergaul sesuai dengan zamannya ya, lifestyle, berpakaian dan lain sebagainya, tapi antum masih memilih dengan hijrahnya antum itu. Ya mungkin awalnya memang di awal-awal hijrah itu, di awal-awal pondok saya yang sering saya dengar kajiannya itu kajiannya Ustadz yang memang temanku ada kenal, temanku termasuk kajian Ustadz Firanda Ya, Ustadz Khalid Basalam, Ustadz Syafi'i, betul. kajian-kajian seperti itu yang selalu saya dengar, dan itu bukan saya hadiri langsung. Di pondok kan kita terbatas, tidak bisa keluar kemana-mana, dan itu saya belajar. Memang saya bilang awal-awal hijrah itu saya belajar di sosial media. Saya bilang saya ini orang hijrah online, istilahnya kayak saya ndak kayak orang-orang yang di sana berhijrah kemudian datang ke majelis ilmu untuk duduk belajar langsung. Tapi saya hijrah dan belajar dari potongan-potongan video. Makanya bisa dibilang saya dulu agak sarkas. Bisa dibilang kayak kan kalau dulu itu apalagi tentang musik itu saya masih keras sekali. Walaupun awal menghafal itu bukan karena haramnya musik, saya enggak tahu itu haram atau tidaknya musik, saya enggak. Tapi nasihat pertama yang saya dengarkan sebelum menghafal, kalau mau menghafal betul-betul serius, maka tinggalkan musik. Karena tidak akan bisa menyatu antara Al-Quran dan musik, tidak bisa. Betul. Jadi tinggalkan. Jadi itu yang saya pegang. Bukan karena bilang jam kok menghafal kok jam dengan musik, tapi dari haramnya. Tapi memang karena itu mengganggu. Notabene kita sebagai seorang penghafal yang betul-betul mau kita dalami Al-Quran ya, harus ditinggalkan itu. Dan itu yang saya pegang, dan alhamdulillah walaupun sekarang masih terombang-ambing, tapi saya usahakan untuk konsisten dan berawal dari situ. Ya saya sering dengar potong-potong kajian tentang dakwah sunnah. Saya sering dengarkan di awal-awal hijrah. Saya sampai sekarang alhamdulillah. Tapi mungkin di awal-awal hijrah itu saya dibilang mungkin karena salah belajar, mungkin bukan salah belajar sih, tapi kurang tepat belajar. Dan harusnya kan kita betul-betul kalau mau belajar harus datang ke guru, bermajelis ilmu, duduk di majelis ilmu, kemudian mendengarkan kajian, tidak sekedar mendengarkan lewat sosial media. Kan sosial media cuma potongan 1 menit, apalagi di Instagram itu 1 menit saja. Iya. Selebihnya itu kita tidak dengar penjelasannya toh. Jadi apa yang ku tangkap, apa yang ku dengar saat itu 1 menit itu yang diamalkan, itu yang ku amalkan. Makanya ada teman-temanku yang kadang apalagi teman-temanku akhwat toh, biasa kalau ada yang yang merekam suara mengajinya, biasa saya langsung kalau di sosial media itu pengembangan saya tegur, bilang kenapa suka upload suara mau di Instagram, bukan kan itu kayak suaranya wanita itu aurat toh. Aurat, Bu. Saya kalau saya enggak, saya kalau selesai menasihati saya enggak tanggung-tanggung ya. Kalau betul-betul yang ku belajar begitu langsung Mungkin yang enggak segan-segan ya. Dan saat itu langsung kayak diblokir sama temanku. Aduh, saya sampaikan begitu, dan saya biasa aja, yang penting saya sampaikan dia. Saya sudah sampaikan, dan beberapa juga kendalatan masuk itu tadi musik di pondok di asrama itu bisa dibilang teman-teman itu banyak sekali yang maksudnya belum betul-betul pegangin itu bahwasanya kayak orang menghafal itu enggak bisa bergelut dengan musik sembari menghafal lagi ya. Dan banyak teman-teman yang belum paham itu, dan
saya dengan pemahamanku bahwasanya musik itu nggak boleh, mulai muncul itu. Dan teman-teman kalau ada putar musik di asrama putar mortal, saya langsung tegur, berhenti tuh, kalau mau di sini nggak mau dengar musik di luar saja, nggak usah di asrama, karena ini asrama ada aturannya, nggak boleh. Bahkan kalau teman-teman yang, karena ada pernah teman-teman yang tidak nurut, maksud gua nggak mengindahkan apa yang saya sampaikan, kayak jangan dengar tapi tetap ngahiraukan, langsung saya datang, saya matikan itu speakernya, bilang kalau mau dengar musik di luar saja, jangan di sini. Iya, iya. Saya nggak urus apa yang toh. Heeh. Dan itu apa, salah satu mungkin kenapa saya dulu di awal-awal hijrah begitu toh, tapi berawal dari sedikit kesalahan-kesalahan itu terjadi pelajaran. Saya mengambil pelajaran di situ, saya ternyata saya salah memahami dalam perjalanan saya, kurang tepat dalam mengambil ilmu. Iya. Bahwasanya ilmu itu harus kita belajar betul-betul, duduk bermajelis ilmu, kemudian mendengarkan baik-baik secara utuh gitu ya, utuh, tidak sekedar potongan-potongan dari sosial media toh. Iya. Ini sebenarnya senasib dengan saya gitu. Akhirnya Masyaallah. di 2019 saya memang dulu ada namanya festival ini, Hijrah Fest. Hijrah Festival memang di saat itu saya kan menjabat ketua Rohani Islam SMK ya kan. Itu ada organisasi. Mulai dari 2017 sampai 2020 itu saya pegang itu Rohis. Pokoknya saya apa nih, orang yang pokoknya di situ hijrah, memang hijrah bahasa pokoknya keras sekali ya. Jadi di situ saya juga kemana-mana pakai peci terus. Orang kalau upacara pakai topi, saya pakai peci. Bayangkan ini sekolah umum. Ditegur sama guru bilang, tidak, ini kita harus ini buku keras gitu. Pokoknya bilang ini adalah ajaran Islam, kita harus hidupkan ini kan begitu. Nah, setelah itu juga kalau sholat ini kan di sekolah kan ada waktu gitu ya. Ada misalnya waktu belajar, kemudian masuk sholat itu azannya nanti dulu, bisa belakangan gitu kan, karena kan ini kan lingkungan sekolah begitu. Saya tidak, waktu masuk sholat saya harus azan gitu. Langsung didatangi kepala sekolah, diduduki baik-baik gitu. Ini ada aturannya firmansyah. Kita tahu jam masuk waktu sholat, cuman kita akhirkan dulu ini azannya. Ya kita kan tahu ini musola bukan di masjid di luar. Jadi saya tetap berpegang teguh, pokoknya hijrah di sini mau lagi ikut aja gitu. Ternyata seiring berkembangnya ini waktu, ternyata ini cara saya keras sekali ya kan. Sehingga berpotensi membuat orang lain itu gagal paham juga terhadap ajaran Islam. Ya mungkin sekarang agak bukan melempem ya, bukan kayak lembek-lembek, tapi lebih bijak lagi untuk menyampaikan itu. Untuk ini apa ya, kalau berbicara hijrah ini sampai saat ini kan terkadang masih ada yang belum konsisten. Itu yang mungkin bisa dikasih tips juga supaya konsisten begitu, mungkin bergabung dengan apa gitu kan. Oke. Ya, jadi saya sambung sedikit tadi cerita. Sudah hampir masuk kenapa saya bisa terlibat di proyek dakwah. Ya, bagian daripada yang buat saya konsisten di awalnya saya seperti saya bilang tadi, awal-awalnya jadi itu saya orangnya keras dan ya tahu nih kalau bagaimana kegiatan-kegiatannya proyek dakwah. Di pondok itu saya sudah kenal proyek dakwah melalui kegiatan-kegiatan besar tuh, saya sering ikuti kegiatan besarnya dan sering saya coba-coba scrolling Instagramnya, cari tahu tentang bagaimana itu kegiatannya proyek dakwah. Dan saya dulu saya dibilang kalau kajian-kajian anak muda saya itu tidak terlalu suka kajian-kajian anak muda yang terlalu transparan, misalnya kayak ikhwan dan akhwatnya, atau mungkin dalam anehnya orang pemahamannya kayak lebih ke anak muda yang mungkin notabene banyak kayak lebih ke cinta-cintaan Ya kayak cie-cienya banyak sekali ya. Dan saya telusur proyek dakwah itu mungkin kebanyakan di situ. Dan sebelum saya tahu bagaimana itu perjalanan dakwahnya, perjuangan dakwahnya orang-orang di dalamnya, toh saya belum tahu secara gambaran umum. Sampai saya lihat dan tidak suka sebenarnya awalnya ya, karena kenapa, sejak sudah lama saya kenal proyek dakwah tapi saya tidak terlibat karena saya tidak suka. Dan setelah berlalu waktu, ada masa memang betul-betul kayak saya disadarkan bahwasanya penting kita untuk membuka mata kita bahwasanya hijrah itu tidak sesempit ini. Dalam artian bukan kita memudahkan kembali apa yang sudah kita pegang teguh kemarin, tapi bagaimana kita yang seperti antum bilang tadi, kita perlu lebih bijak lagi, kita bagaimana caranya kita hidupkan sunnah, bagaimana kemudian kita berpegang teguh dengan pemahaman kita tanpa harus banyak menyalahkan orang lain. Baru menyalahkan orang lain, apalagi menjustifikasi orang lain toh, seperti yang kita lakukan di awal-awal aja itu. Dan memang kita tidak bisa menjustifikasi sesuatu kalau misalnya kita betul-betul belum
betul-betul tahu bagaimana keadaannya di dalam. Iya. Dan setelah itu, berjalan waktu, saya juga, semakin penasaran dan saya semakin ingin membuka, pandangan bahwasanya bagaimana sih sebenarnya dunia hijrah toh. Iya. Bagaimana sebenarnya saya ndak bisa Kak stagnan di sini saja dengan pemikiranku yang, mungkin banyak orang yang tidak suka. Saya mulai coba-coba, untuk obati itu penasaranku, dan di Ramadan tahun kemarin, tahun 2 tahun lalu, saya mencoba untuk daftar jadi volunteer di project dakwah. Karena saya bilang dengan dunia yang sekarang semakin, banyak pergaulan bebas yang kita ndak tahu sampai kapan batas kita bisa menjaga batasan toh, sampai kapan kita, tidak terbawa arus, kita ndak bisa, perkirakan itu. Dan salah satu caranya kita menjaga ya, kita punya circle-circle yang bisa melindungi kita dari segala pergaulan-pergaulan itu. Oke. Kita harus punya, kesibukan-kesibukan yang bisa, bentengi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Dan saya pikir mungkin project dakwah salah satu solusinya toh, walaupun awalnya mungkin saya ndak suka, tapi saya coba, buka, pandanganku bahwasanya, dunia hijrah itu tidak sesempit apa yang kubayangkan iki. Dan akhirnya saya mencoba untuk terlibat, awalnya jadi volunteer event. Saya belajar, saya dekat dengan orang-orang di dalamnya, saya pelajari bagaimana, perjuangan dakwahnya anak-anak muda hijrah di Kota Makassar, termasuk di project dakwah. Kemudian bagaimana perjuangannya Ustadz Akram sebagai ketua project dakwah, teman-teman di project dakwah, bagaimana membangun, dunia hijrah supaya mengajak lebih banyak anak-anak muda lagi di Kota Makassar supaya ndak, terlibat lagi dengan pergaulan-pergaulan bebas itu. Saya belajar semuanya tentang itu. Dan akhirnya berjalannya waktu, apa yang dulu ternyata saya ndak suka, melalui apa yang saya lihat dari gambaran sosial media, ternyata bukan sesuatu yang kayak salah di mataku. Setelah saya bergelut di dalamnya, saya, terlibat di proyek dakwah, ternyata memang masing-masing orang punya perjalanan hijrahnya masing-masing. Setiap orang masing-masing punya, pandangannya terhadap dunia hijrah, punya, masing-masing jalannya untuk mengajak orang kepada kebaikan. Iya, betul. Dan akhirnya ya project dakwah sampai sekarang menjadi bagi saya rumah untuk, para anak muda hijrah berbenah, termasuk saya. Banyak sekali dampak yang saya rasakan sampai detik ini, termasuk, teman-teman yang selalu, kawal menuju kebaikan-kebaikan sampai saat ini. Orang-orang bisa dibilang, kenapa kok masih bertahan di situ, masih bertahan di dunia hijrah dengan teman-temanmu yang sekarang itu berkelana ke sana kemari nih, kenapa kok masih mau kok urus dakwah? Terkadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kadang, sedikit bukan meresahkan sebenarnya, tapi menguji, mental kita dan menguji keistiqomahan kita di dunia hijrah. Dan satu hal yang saya pegang teguh, bahwasanya yang selalu dibilang Mas Akram, di saat kita tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kehidupan kita. Oke. Dan ini betul-betul saya pegang. Dan ya banyak hal yang, setelah saya bergabung di proyek dakwah, banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa saya lakukan dan banyak sekali kebermanfaatan yang bisa saya bagi ke orang lain. Saya bisa bagi potensi apa yang saya punya, dan saya juga bisa mengajak lebih banyak lagi orang lain untuk terlibat di sini. Dan saya nikmati itu perjalanan dakwah, perjalanan hijrah ternyata semenyenangkan ini setelah saya terlibat di proyek dakwah. Dan masya Allah, saya berterima kasih sekali, bisa diterima di tempat ini, di proyek dakwah dengan segala kesibukan kebaikannya, yang walaupun notabene di luar sana masih ada orang-orang yang seperti saya yang di awal-awal hijrah masih menjudge proyek dakwah sebagai ini. Mungkin masih di luar sana masih ada sampai sekarang, tapi itu yang berusaha kita pahamkan bahwasanya dunia hijrah itu tidak sesempit ini. Dan selalu saya juga bilang dalam diri saya, ketika saya, mulai menunda kebaikan, saya tidak tahu, nanti apakah selanjutnya akan masih diberikan kesempatan sama Allah. Jangan sampai di saat saya menunda hari ini untuk melakukan kebaikan, untuk terlibat di proyek dakwah, menjadi bagian daripada penggerak-penggerak dakwah, boleh jadi setelah saya mengatakan itu menunda, setelah saya keluar dari pintu, ternyata sudah, tiba giliranku untuk menghadap kepada Allah toh. Tak mati, tidak ada kita yang tidak tahu. Jangan sampai kita mati dalam keadaan menunda kebaikan toh. Dan saya tidak mau itu. Dan mungkin tips-tips bagaimana istiqomah dalam berhijrah itu, ya salah satunya seperti yang saya bilang, kita harus bangun circle kebaikan. Iya, karena pergaulan circle itu yang akan jaga kita dari
segala pergaulan-pergaulan bebas dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Iya iya. Itu sih sebenarnya poin poin intinya dari keistiqomahan hijrah itu lingkungan. Keren banget tuh, pokoknya ini harus dicari gitu ya, harus dicari. Bisa kalau cuman duduk-duduk Jadi bisa duduk sekedar mengandalkan diri sendiri nggak bisa, kita nggak bisa survive di dunia hijrah. bahkan kalau mengandalkan cuman YouTube saja, ya ceramah-ceramah mungkin kita juga masih sulit begitu, terkadang datang bisikan-bisikan ini mudah sekali terpengaruh. Betul betul sekali. Ya, jadi memang penting untuk cari circle. Oke, luar biasa mungkin ini Mas. Di kesempatan kali ini kita ngobrol tentang hijrah ini ya, keistimewaannya. Mungkin bisa juga apa namanya, eee, hikmah yang bisa antum ambil dari berhijrah sampai detik ini yang bisa antum mungkin merasakan kesuksesan mungkin atau ketenangan dan lain sebagainya. Oke, insyaallah, dari, sekian, lembaran cerita yang saya ukir di perjalanan hijrah ini, tentu bisa dibilang banyak sekali hikmah yang saya dapatkan. Oke, hikmah dari bagaimana Allah rubah kehidupanku yang awalnya betul-betul diremehkan banyak sekali orang, kemudian tiba-tiba Allah muliakan, kemudian, bagaimana orang-orang tiba-tiba, kemudian belajar untuk menghormati kita, termasuk bagaimana Allah mengangkat derajat kedua orang tuaku. Kemudian yang lebih saya syukuri mungkin, tanpa, hidayah Allah yang Allah berikan sama saya, mungkin dengan, niatku untuk menghafal Al-Quran, dengan, niatku untuk istiqomah di perjuangan hijrah, saya rasa saya nggak mungkin bisa bertahan di kota Makassar. Tanpa, saya bergelut di dunia hijrah, mungkin saya nggak tahu kemana arah saya sekarang ini. Mungkin kalau misalnya saya nggak bergelut di dunia hijrah, mungkin kita nggak bisa duduk bareng di sini share dulu hijrah, bertemu dengan orang-orang hebat, dengan, pengalaman-pengalaman mereka. Saya nggak bisa mungkiri itu. Dan apa yang ternyata saya keluhkan dulu, apa yang saya hindari dulu, ternyata, eee, perjalanan itu yang bawa pada kehidupan yang betul-betul saya nikmati sekarang nih. Saya 4 tahun di Makassar, mulai 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, sampai sekarang saya nggak pernah ngekos di Makassar. Setelah pondok itu, saya setelah pondok kita keluar, saya lanjutkan kuliah. Setelah itu, ya saya nggak pernah ngekos, saya tinggal di masjid sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang alhamdulillah Allah mudahkan itu, pengurus-pengurus masjid undang kita untuk tinggal di sana, menjadi imam, menjadi marbot. Kemudian dengan itu kita bisa survive di Makassar, kita bisa hidup di Makassar tanpa lagi harus membebani orang tua. Bukan saya mengatakan bahwasanya saya menjadikan Al-Quran itu sebagai mata pencarian, Iya, oh iya iya, betul. saya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwasanya, kehidupan kita dekat dengan Al-Quran itulah yang akan membawa, keberkahan, dan itu yang akan, membawa pintu-pintu kemudahan untuk perjalanan kehidupan kita. Jadi setelah saya dekat dengan Al-Quran, setelah saya, belajar dan belajar, akhirnya Allah betul-betul tunjukkan jalan-jalan kemudahannya. Dan itu saya selalu bilang, saya nggak akan bisa survive di kota Makassar tanpa Al-Quran, tanpa perjalanan hijrah. Jadi memang, kata hijrah itu, pemuda hijrah itu betul-betul melekat dalam diri saya, dan itu selalu saya, tanamkan dalam diriku bahwasanya saya sampai sekarang itu karena, perjalananku yang sampai sekarang itu bisa istiqomah di perjalanan hijrah, walaupun memang banyak sekali rintangannya ya, itu kenikmatannya. Dan semoga saya berharap sekali semoga saya bisa betul-betul bisa membersamai perjalanan dakwah ini sampai, bukan hanya sampai, beberapa tahun ke depan, tapi semoga sampai akhir hayat, bisa, terlibat di perjuangan dakwah. Dan saya berharap juga semoga teman-teman yang ada di proyek dakwah kita selalu bersama di sini, sama-sama, bisa bergelut di dunia hijrah, perjuangan dakwah, dan semoga kita dengan itu menjadikan kita bisa reuni bersama di surga. Saya selalu bilang sama teman-teman, semoga perjalanan kita di sini itu tidak hanya sekedar kita berkumpul di sini bercanda bersama, ya berlelah bersama, tapi harapan kita itu semoga setelah kita berlelah di event-event dakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan, setelah itu nanti kita bisa reuni sama-sama di surga. Dan itu yang saya mau, dari teman-teman. Makanya Masya Allah, terima kasih, saya sampaikan di closing statement ini bahwasanya saya mengucapkan terima kasih kepada, teman-teman di proyek dakwah sudah, memberikan rumah dan ruang untuk kita para anak muda hijrah untuk menjadi orang yang lebih baik, yang bisa menebarkan lebih banyak lagi manfaat.
Saya oke, satu lagi, saya suka sekali dengan statement-nya teman-teman. Ada satu orang teman di Projedaw itu selalu bilang ke Ustadz Parwazi, bilang, "Ustadz, terima kasih sudah pungut kami para pendosa ini." Itu suka sekali kalimatnya itu. Bilang, "Ustadz, terima kasih sudah pungut kami para pendosa untuk tinggal di rumah ini." Artinya memang kita awal orang-orang di Projedaw ini adalah orang-orang yang pendosa atau yang kita punya masing-masing punya masa lalu kelam. Kemudian kita dibimbing di rumah ini, kemudian kita diterima di rumah ini, kemudian berproses di rumah ini, mendapat banyak ilmu, belajar, kemudian ya kita diberikan wadah untuk memberikan banyak kebaikan orang lain dengan segala mungkin keterbatasan ilmu kita, dengan keterbatasan apa yang kita miliki. Dan itu betul-betul Masya Allah, circle-circle dan lingkungan-lingkungan kebaikan itu betul-betul mendukung kita untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi orang-orang yang Allah istiqomahkan di perjalanan hijrah. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini di sharing session bersama Bang Firman. Luar biasa, saya apresiasi pokoknya narasumber di kesempatan kali ini, sahabat Nuansa Podcast. Kita sudah bersama-sama mendengarkan daripada perjalanan hijrah ya yang penuh dengan tantangan. Kalau menganggap sahabat Nuansa Podcast ini banyak juga masalah-masalah saat berhijrah, tentu boleh dibandingkan dengan perjalanan hijrah dari Hafiz ya, karena beliau juga terlahir bukan dari notabene orang yang agamis gitu ya. Iya, Dan akan tetapi beliau yang berusaha untuk mengangkat derajat orang tua dengan menekuni daripada dunia hijrah termasuk menghafal. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Insyaallah. Ya, banyak-banyak belajar ini dari Atom. Oke. Jadi saya juga dapat pembelajaran sih supaya lebih istiqomah lagi dalam berbuat kebaikan tentunya. Semoga ini bisa menjadi amal jariah dan juga bisa menjadi semangat buat sahabat Nuansa Podcast. Sekira ini mungkin obrolan kita di kesempatan kali ini habis. Siap. Ya insya Allah di lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali ya. Semoga. Ya semoga ini bisa bermanfaat sahabat Nuansa Podcast. Semoga tentu ini bisa menjadi titik terang untuk kita semua untuk lebih istiqomah dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Freedom your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi